Jadi untuk materi hari ini yaitu ada non concurrent coplanar ya dan entras gaya non concurrent coplanar. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Kalau kita ingat di minggu lalu non concurrent coplanar itu dia gaya-gaya yang asalnya tidak dari titik yang sama ya. Tapi kalau menujunya mungkin bisa jadi di titik yang sama. Tapi kalau asalnya itu tidak berada dari titik yang sama, itu yang disebut non concurrent ya. Kemudian untuk koplanarnya itu adalah gaya tersebut bekerja pada bidang yang sama. Nah ini di sini adalah cara untuk menghitung atau melihat gaya-gaya non concurrent coplanar ini seperti apa dengan menggunakan metode grafik di sini. Jadi kalau katakanlah kita punya gaya F1 di sini, arahnya ke sini ya seperti pada gambar, kemudian ada juga gaya F2, arahnya seperti ini, dia berada pada koplanar ya, di bidang yang kuadran 1 di situ. Hanya gayanya tidak berasal dari titik yang sama. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara metode grafik. Ini pasti sudah dikenal semuanya ya. Oh ya, di sini ada satu lagi, di sini ada gaya F3 di sini. F3 ini ternyata di sini ada gaya yang berbeda ya, adanya di kuadran ketiga dan arahnya berbeda juga. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama ya, gambar pertama antara F1 dan F2. Kalau misalkan kita lanjutkan di sini, kita bisa buat proyeksinya. F1 ini kita panjangkan jadi F1 aksen. Begitu juga dengan F2. Dan mereka akan, kedua gaya tersebut ya, F1 dan F2 ini akan bertemu di satu titik, yaitu titik A. Jadi ada F1 aksen dan F2 aksen yang merupakan proyeksi dari gaya F1 dan F2. Nah, titiknya jadi di titik A. Gitu. Seolah-olah jadi F1 aksen dan F2 aksen itu menjadi gaya yang concurrent, seolah-olah ya. Kalau kita proyeksikan. Nah, dari sini kan kita bisa hitung, kita bisa lihat resultannya. Resultannya dengan cara seperti ini kan. Ya. Resultan dari F1 dan F2 aksen adalah R1. F1 dan F2 juga sama ya, sebenarnya resultannya juga adalah R1. Karena F1 dan F2 aksen itu adalah proyeksinya. Nah, kemudian bagaimana dengan F3? Jadi kita punya F1, F2 itu kita sudah punya resultannya R1. Kemudian R1-nya di sini ya, di kuadran pertama dengan titiknya A. Kemudian ada F3 di sini. Ini juga sama. Ini seolah-olah kan non concurrent kan ya. Kalau kita ambil di sini, kita proyeksikan, dia seolah-olah akan membentuk sistem gaya yang concurrent di titik B ya. Jadi ada R1 aksen, proyeksi dari R1 ya, kita tarik mundur ke kuadran kedua. Kemudian ada F3 aksen, kita tarik mundur juga ke kuadran kedua juga. Nah, dari kedua gaya ini akan menghasilkan resultan yang baru. Jadi ada resultan yang kedua, yaitu R2. Nah, di sini. Jadi resultan dari ketiga gaya tersebut ya, dari F1, F2 dan F3 itu ternyata menjadi R2 ini yang warna hijau. Arahnya seperti itu. Arahnya seperti ini ya, ke kanan bawah di situ. Ini adalah resultan dari F3 dan R1. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dari titik pusatnya ya. Jadi kalau tadi kan gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya kan seperti ini kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini F1, di sini F2, di sini ada F3 di sini. Ternyata resultannya itu dia kurang lebih ada di sini. Di sini dengan jarak dari titik pusatnya itu adalah sebesar R gitu. Dari titik pusat nolnya gitu ya. Jadi dia sedikit bergeser ke arah kiri di situ. Itu resultan untuk R2-nya. Nah, ini sudah biasa ya, sudah umum dilakukan, sudah sering juga dilakukan, pasti sudah paham semua untuk metode grafik seperti ini ya, proyeksi gaya seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke kasusnya, contoh kasusnya. Jadi kita punya sebuah tangga ya. Kita punya sebuah tangga dengan panjang 10 kaki yang disenderkan pada permukaan dinding yang halus. Yang halus di sini berarti artinya tidak memiliki gaya gesek ya. Gaya geseknya jadi 0 di situ. Nah, dari sini diketahui juga bahwa berat tangga tersebut adalah 25 pon. Kemudian ada seseorang dengan berat 155 pon yang berdiri di atasnya. Jadi seperti itu lihat pada gambar ya, posisinya juga ada di situ. Ternyata dia
berdiri di posisi 7 kaki dari bawah ya, 7 kaki dari sepanjang tangga dari posisi bawah gitu ya. Artinya masih ada sisa 3 kaki ke atasnya. Terus ada seseorang yang lain yang menahan tangga tersebut supaya tangganya tidak jatuh gitu kan. Supaya tangganya tidak tergelincir, berarti dia ditahan oleh orang yang lain yang di bawahnya. Ditahan dengan kakinya untuk mencegah tangga tersebut tergelincir. Nah, pertanyaannya adalah carilah gaya dan reaksi-reaksi yang terjadi. Nah, di sini. Nah, mungkin sambil nunggu ya. Ini mungkin belum hadir semua. Oh, sudah ya, sudah hadir semua ya. Nah, kalau sambil nunggu yang belum hadir, mungkin kita bisa coba kerjakan ya, pemanasan dulu. Nah, saya kasih waktu mungkin sekitar 5 menit lah, sampai 9.15. Coba dulu potret-potret, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Silakan ya, dikerjakan dulu. Nah, di sini sama ya petunjuknya menggunakan 3 persamaan yang kemarin, yang minggu lalu sudah dijelaskan. Silakan potret-potret dulu ya, pemanasan supaya nggak ngantuk ya. Karena cuacanya juga agak ini ya, hujan di luar, dingin, suka ngantuk-ngantuk. Jadi kita pemanasan dulu lah. Coba kira-kira seperti apa. Minimal gaya-gayanya bisa digambarkan dulu lah ya. Kalau memang agak sulit atau bingung, coba digambarkan dulu saja free body diagramnya, gaya-gayanya kira-kira ke arah mana saja. Kira-kira di sini ada berapa gaya? Gaya dan reaksi ya. Kira-kira ada berapa gaya dan reaksi yang terjadi di sini? Ada yang bisa ini? Ada yang mau mencoba, ada berapa gaya dan reaksi di sini? Tidak ada? 2 reaksi mungkin. 2 reaksi. Kalau gayanya ada berapa? 3 ya. 3. Oke, yang mana aja coba? Yang mana saja? Yang jelas di sini berat sudah ada ya. Beratnya di tengah-tengah di sini kan. Ini gayanya. Berat. 1, terus ada gaya juga berat juga di sini. Berat orangnya 2. Di sini ditahan juga kan? Ditahan oleh orangnya, jadi di sini ada gaya ke sini. 3 gaya. Reaksinya di sini 1 ya. Di atas ke sini ini reaksi. Ke kiri ke kanannya nggak ada karena licin kan. Dindingnya halus ya. Lantainya juga licin. Di sini ada reaksi juga gitu ya. Jadi ada 2 reaksi, ada 3 gaya, totalnya ada 5. Benar ya? Kalau kita lihat ini free body diagramnya, kita gambarkan garis. Ya, di sini jaraknya adalah 10 kaki.
Berarti tengah-tengahnya di 5 kaki itu ada berat gaya, berat tangganya ya. Kemudian di sini sudut tangganya dibentuk 60 derajat. Nah, dari sini 3 kaki, dari sini 2 kaki, berarti di 5 kaki ini ada berat, gitu kan? Berat dari tangga. Dan ada juga berat dari yang naik, dari orang yang naik. Tadi F yang ditahan dari kaki, ada resultannya, ada reaksi dari rantai, ada reaksi dari dinding. Seperti ini ya, gambar diagram bebasnya atau free body diagramnya. Seperti tadi. Jadi digambarkan dulu seperti ini. Kemudian, ya ini kan ya, jadi buat sebagai free body, sistemnya dalam keadaan keseimbangan kan. Karena tidak ada yang bergerak di situ, semuanya kondisinya diam. Nah, dari sini kan kita sudah tahu, di sini ada 3 gaya dengan vektor atau arah yang berbeda-beda ya, ada yang vertikal dan ada yang horizontal di situ. Yang pertama dilakukan, kita bisa hitung dulu yang vertikal dulu, itu kan yang paling mudah. Karena di sini kan sudah ada 2 persamaan yang ke bawah, ada 2 angka yang ke bawah dan 1 reaksi yang ke atas, itu kan. Jadi kita ingin tahu R1-nya berapa. Ya mudah kan, tinggal ditambahkan saja. 155 ditambah 25, jadi kan 180 pon R1-nya. Nah, kemudian untuk yang R2-nya sama dengan F kan. F dan R2-nya kita belum tahu nih. Berapa besar F yang dipakai gitu ya. Berapa besar F yang digunakan orang tersebut gitu. Jadi orang yang di bawah itu harus menahan tangga berapa pon sih yang harus ditahan gitu. Dia harus mengeluarkan gaya sebesar berapa di situ. Nah, di sini kan sama-sama belum diketahui ya, F dan R2-nya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa hitung dengan cara satu lagi persamaannya, yaitu dengan sigma momen. Gitu kan. Nah, kita punya momen, katakanlah momennya pusatnya di sini gitu, O ya. O-nya di sini. Berarti kan semua sigma momennya 90. Nah, dari sini kita bisa tinggal hitung berapa gaya-gaya yang ada di sini. Dari sini kita bisa lihat. Pertama kan dari sini, ini kalau ini 0 gitu kan. Momennya berarti di F ini dan di R1 ini 0 gitu kan. Momen yang di sini di 25 ini kita bisa hitung kan. Kalau dia ini ke sini 25 berarti berapa ininya momennya. Kita bisa hitung di sini kan. Kalau momen itu harus tegak lurus gitu kan. Di minggu lalu kita bahas sudah harus tegak lurus. Berarti ini ke sini kan gitu. Kita bisa proyeksikan ke sini. Di sini ini sudutnya 60. Kalau ini sudut 60 berarti di sini juga sama sudutnya 60 juga kan. Di sini sudutnya 60. Berarti yang ini jadi sisi miring ya, yang di kesini yang ini ya. Artinya berarti kita bisa hitung dengan cara kosinus. Berarti kan 25 cos 60. Itu ya. Bisa juga, atau kalau misalkan kita hitungnya di sini, kalau ini tegak lurus di sini kan, kita hitung ke sini, proyeksikan ke sini gitu. Ini 60. Ini panjangnya ini 5 gitu kan. Panjang miringnya. Berarti ini 5 cos 60 dikali dengan di sini 25. Itu kan 25 kali 5 cos 60 derajat. Ditambah yang di sini sama juga. Kita cari di sini momennya berapa. Jarak dari sini ke sini berapa gitu kan. Seperti biasa, jaraknya di sini kan 7 sisi miringnya. Ini cosnya juga sama ya, cos 60 juga. Berarti 7 cos 60. Beratnya 155. Terus dikurangi dengan momen di sini R2. R2 di sini jaraknya berapa? Ini jaraknya sisi miringnya 10 kan? Yang di sini kan. Ya. Jarak dari sini ke sini sama dengan 10 sin 60, jarak atas ini kan. 10 sin 60. Jadi kita bisa dapatkan di sini nilai R2-nya. R2-nya ketemu 70 pon, substitusikan ke sini. Kita bisa dapat juga F 70 pon. Simpel ya. Jadi kita cuma menggunakan 3 reaksi seperti biasa, sudah selesai, ketemu semua. Jadi kuncinya yaitu menggambarkan gaya-gayanya dulu. Jadi kita harus bisa memproyeksikan dari soal cerita tersebut, gaya-gaya apa saja yang bekerja di situ, dan arahnya kemana saja. Yang mana saja yang diketahui, mana yang tidak diketahui. Kemudian kita tinggal selesaikan dengan persamaan statika. Nah, hasilnya kita bisa dapatkan semua komponen gaya-gayanya diketahui semua, gitu kan. Artinya orang yang di bawah tadi itu harus bisa memberikan gaya sebesar 70 pon di sini ya, supaya tangganya tetap tidak bergerak di situ, supaya dalam kondisi setimbang.
kalau orang tersebut memberikan gaya menahan di sini di bawah di F-nya ini kurang dari 70, maka tangganya akan jatuh gitu ya. Akan bergeser ke bawah gitu kan, akan bergerak ke kiri gitu kan. Sedangkan kalau misalkan gaya yang diberikan terlalu kuat, tangganya akan terdorong ke kanan gitu kan. Jadi nanti orang yang di atas bisa jatuh juga sama. Sehingga orang tersebut harus memberikan gaya sebesar 70 pon. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya cara menghitungnya. Masih mudah. Nah, sekarang ada kasus yang kedua. Di sini kasus yang dinamakan frame A. Kenapa dinamakan frame A? Karena dia membentuk huruf A di situ kan. Jadi kita punya tiga member ya. Kita memiliki suatu sistem dari tiga batang. Kita membentuk huruf A atau biasa disebutkan A-frame. Dan dia digunakan untuk menahan beban sebesar 1000 pon. Ditaruhnya tidak di tengah-tengah ya. Ditaruhnya di sepertiga ya, di sepertiga sebelah kanan di member batang BD. Nah, pertanyaannya adalah carilah reaksi pada titik A, titik E, dan reaksi pada penjepit di B, C, dan D. Artinya di semua titik-titik di sini kita harus cari berapa gaya-gaya dan reaksi-reaksi yang terjadi di situ. Di sini diketahui juga ya rantainya licin, sudutnya yang dibentuk 45, artinya tingginya sama ya. Terus petunjuknya sama, gunakan dengan 3 persamaan statika. Di sini ada ukuran-ukurannya, bahwa A-nya 20 kaki ya. Terus kemudian panjang dari A ke E maksudnya. Kemudian dari B ke bebannya 8 kaki, sorry. Dari beban di sini ke D 4 kaki. Tingginya di sini 4 kaki juga diketahui. Artinya kalau misalkan di sini 4 kaki, di sini juga sama ya, karena dia 45 derajat ya. Di sini 4 kaki, di sini juga 4 kaki. Makanya ini total jadi 20. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana untuk menyelesaikannya, untuk mencari reaksi-reaksinya? Kita lihat dulu di sini ya. Yang pertama dilakukan adalah menggambarkan satu sistem besarnya dulu. Sebelum kita melihat reaksi-reaksi di bagian-bagian poin-poin semua, di antara B, C, dan D, kita lihat tuh sistem yang dalam keadaan keseluruhannya. Sistem besarnya dulu. Dari sini, gaya-gaya apa aja yang bisa kita tampilkan di situ, kita gambarkan. Di sini. Nah, di sini karena beban atau aksi adalah vertikal ya. Di sini kan bebannya kan di bawah. Yang ini, bebannya kan hanya ini saja kan. Jadi arahnya tidak ada gaya yang diberikan ke arah kanan dan kiri di situ. Hanya ada beban yang vertikal. Sehingga tangganya ini tidak bergerak ke kanan ke kiri. Seperti itu kan. Nah, dari sini kalau misalkan di sini kita punya reaksi dari kita punya aksi ya. Aksinya ini adalah ditempel dengan beban 1000 pon gitu. Maka reaksi di A akan muncul ke atas vertikal kan. Begitu juga dengan di E. Dia juga reaksinya ke atas gitu kan. Tapi tidak ada gaya yang bergerak ke arah kiri maupun kanan. Karena bebannya vertikal gitu kan. Jadi di titik A dan di titik E ini tidak ada gaya yang bergerak ke kiri maupun ke kanan. Artinya reaksinya itu hanya ada dua ya, di titik A dan E itu sama-sama ke arah vertikal seperti itu. Terus rantainya juga licin. Jadi rantainya licin, tidak ada gaya gesek. Artinya memang benar-benar sudah tidak ada gaya yang bergerak ke arah horizontalnya. Situ. Maka di sini ada yang namanya reaksi dari A dan ada yang namanya reaksi dari E di situ. Kita tinggal gunakan sigma Fy sama dengan 0. RA tambah RE sama dengan 1000 di situ. Tapi kita belum tahu nilainya ya. RA tambah RE itu berapa. Tapi total dari RA dan RE itu pasti 1000. Seperti itu kan. Kita punya satu persamaan di sini. Kemudian apalagi kita bisa lagi gunakan dengan sigma momen. Kita buat momennya ini di A. Jadi K ini harus sama dengan 0. Berarti ini kan sudah garis. Di sini ada 1000 gitu kan. Di sini ada 8 kaki, di sini ada 4. Artinya berarti di sini ada 12 gitu ya. Terus kalau dari sini total ini kan ada 20 gitu kan. Dari A ke RE ada 20 kaki gitu kan. Berarti tinggal dikali saja 1000 kali 12
Ini searah dengan jarum jam ya, jadi positif. Yang ini berlawanan dengan arah jarum jam, itu kan. Ini berlawanan dengan arah jarum jam, yang ini searah dengan jarum jam. Jadi ini tinggal 1000 kali 12 ditambah dengan RE dikali 20. Di sini RE-nya kita bisa dapatkan. RE-nya kita bisa dapatkan 600, RA-nya kita bisa dapatkan. Artinya dari semua sistem besar ini, dari satu sistem besar ini kita bisa dapatkan nilai RA dan RE. Itu dulu ya. Artinya di A dan di E sudah selesai. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Ke pertanyaan berikutnya adalah reaksi-reaksi yang ada di B, di C, dan di D. Nah, ini perlu dilakukan, perlu dilihat secara perbagian gitu ya. Bagian per bagian artinya. Tidak bisa dilihat secara satu sistem keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. A dan E sudah diketahui ya. Sekarang kita tinggal cari B, C, dan D. Nah, artinya sekarang kita lihat dulu setiap bagian batang tersebut, ya batang-batang tersebut kita sebut saja member ya. Jadi ketiga member tersebut itu kita buat sebagai free body diagram lagi. Di sini sudah ada RA, sudah ada RE, seperti ini kan. Tadi sudah dihitung RA-nya berapa, RE-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat pecah satu-satu dari ketiga batang tersebut. Kita sudah punya nilai RA-nya 400, kita punya RE 600 di situ, kita punya beban 1000 pon. Posisinya ada di batang BD ya. Nah, sekarang yang pertama kali kita lihat, member BD ini karena dia diberikan beban ke bawah, berarti dia akan menarik AC kan. AC-nya ini akan tertarik oleh beban yang ini kan. Menarik AC ke bawah. Dan mencegah pergerakan AC ini ke kiri gitu ya. Supaya karena dia dijepit di sini, si BC ini, AC ini kan pasti kalau dia diberikan beban, dan dia pun punya beban sendiri ya di sini pun. AC pun kan batangnya dia punya beban juga. Artinya dia pasti akan bergerak seperti ini gitu kan. Sebenarnya bergeraknya seperti ini, akan bergerak jatuh ke kanan gitu ya. Atau dia juga bisa bergerak ke sini juga gitu kan. Dia juga bisa bergerak ke arah kiri di situ. Kalau dalam kondisi sendiri gitu. Karena ada batang BD di sini, seolah-olah AC ini kan ditopang oleh BD-nya. AC ini kan memang ditopang oleh BD, dan seolah-olah BD ini dia bisa menarik AC karena dia punya beban, tapi juga dia menahan juga supaya AC-nya ini tidak bergerak ke sini gitu kan. Supaya tidak bergerak ke arah kiri. Sehingga F/X-nya itu akan beraksi ke arah kanan AC. Jadi kalau kayak seperti ini ya, kita hapus lagi. Nah, di sini kan AC ya. Ini AC. AC ini dia akan tertarik oleh BD. Berarti kan dia ada gaya yang tertarik ke kanan di situ. Selain itu juga dia punya beban juga ke kiri, supaya ke bawah seperti ini kan. Seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya FBX, di sini ada yang namanya FBY. Kalau kita lihat di AC. Tapi kalau kita lihat di BD, sebenarnya BD itu dia akan menahan gitu kan. Dia akan menahan. Artinya akan ada reaksi dari di sini. Di BD ini dia akan gayanya akan ke atas FBY-nya. Karena seolah-olah dia memiliki reaksi dari FBY ini. Yang di sini juga sama, yang horizontalnya. Dia mendapatkan reaksi dari batang AC, karena batang AC itu memberikan gaya ke kanan, di BD itu akan memberikan reaksi ke kiri di situ. Berarti reaksinya berlawanan, gitu ya, seperti yang warna hijau di sini. Kemudian bagaimana di AC, di bagian C, di titik C ya. Nah, AC ini kan supaya dia menahan juga gitu kan. Dia sebabkan dia ditahan oleh BD, tapi juga menahan BD juga supaya tidak jatuh gitu kan. Dia harus BD-nya ini harus ditarik ke kiri gitu kan. Ya. Jadi seolah makanya ini gambarnya sebenarnya saling menghilangkan gitu, karena AC ini ditahan oleh BD dan BD pun sebenarnya ditahan juga oleh AC di situ kan. Tapi arah gayanya dan vektornya sebenarnya berlawanan gitu. Vektor gayanya berlawanan tapi besarnya sama. Karena dia kondisinya setimbang seperti itu kan. Dan sekarang kalau misalkan di titik C juga sama dia. Kalau kita lihat di sini, C itu arahnya kan ke atas gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini sebelumnya ya, sorry. Nah, di sini aja.
Di sini kan ke atas ini ya, kalau misalkan ini dia akan ketemu sama-sama di titik C di sini. Jadi seolah-olah dia punya gaya yang didorong dari sini ke kiri, FCX ya. Kemudian dia juga punya gaya FCY. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya ini kalau C-nya ini digabungkan gitu kan. Kalau kita lihat di sini, dia seolah-olah punya arah gayanya kan yang pertama dari sini ya. Di C ini kan sama-sama bertemu gitu. Dia akan arah ke atas dan ke kiri dan ke kanan seperti itu gitu kan. Berarti yang di sini dia akan ada resultan ke sini, dia ada resultan ke situ gitu. Berarti kalau di sebelah kiri, bagian kiri itu yang ini. Di sini gitu kan. FCX, FCY. Berarti di sini ada sebenarnya RC gitu kan. Atau resultan. Yang di sini juga sama. Yang di C juga sama gayanya kan. FCY dan FCX. Yang pertama kita gambarkan seperti itu ya. Nah, yang di bagian D, titik yang di bagian D seperti apa ya? Sama seperti di bagian B sebenarnya. Konsepnya kan sama. Saya ini dia akan jatuh ke arah kanan gitu kan. Dia gayanya pasti akan ada gaya seharusnya ke kanan, jatuh ke arah kanan atau jatuh ke bawah seperti ini. Gitu kan? Tapi karena dia ditahan oleh batang BD, jadi si batang C ini dia mencegah tertarik ke bawah karena ada batang BD. Reaksinya sama kan, sama seperti di batang AC di situ. Jadi sebenarnya kondisinya sama untuk bagian C dan D ya. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa aksi dan reaksinya sama. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat masing-masing membernya ya, masing-masing membernya itu dihubungkan, maka akan ada kesetimbangan di pin bagian di B, di C, dan di D. Semua aja kondisi setimbang. Di sini ada sama-sama ya, ada gaya yang ke atas vertikal, ada gaya yang horizontalnya juga. Baik itu di titik B, di titik C, dan di titik D. Artinya kita bisa cari masing-masing gayanya dengan menggunakan 3 persamaan statika yang sudah diberikan. Dan kita juga punya ukurannya ya, kita punya jarak-jaraknya di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, kita perhatikan free body batang BD ya di sini. Kita hitung dulu sigma gaya vertikalnya, misalnya sigma FY sama dengan 0. Di sini kita punya yang arah ke bawahnya 1000 pon, yang ke arah atasnya FBY dan FDY. Gitu. Jadi kita belum tahu FBY dan FDY berapa besarnya. Kita hanya tahu jumlahnya itu pasti 1000. Seperti itu. Kemudian kita juga punya sigma momen B sama dengan 0. Gitu ya. Kita hitung dulu momennya, misalkan terus kita buat momennya di B di sini. Jadi di sini kita bisa tahu sudah ada jaraknya, ada bebannya 1000 kali 8 dikurangi dengan di sini F-nya berlawanan kan, makanya dia dikurangi. Berlawanan dengan arah jarum jam ya. FDY-nya kan ke atas. FDY kali 12, 8 tambah 4 ya. Jadi sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan FDY-nya. Oh, FDY-nya 67 pon di situ. Berarti FDY-nya kita bisa dapat. Kita balik lagi persamaan ini kan. FDY-nya kita punya 333 pon di situ. Berikutnya, nilai-nilainya kan sudah diketahui kan tadi. FBX-nya sudah. Sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Yang FBX kan ini sudah diketahui tadi ya. FBY-nya yang belum ya. Di situ. Sekarang kita bisa hitung lagi, masukkan aja ke nilai sigma momen sama dengan 0 lagi. Dengan kita membuat momennya di C. Kenapa di C? Karena di sini kalau di A kan sudah diketahui kan, angkanya sudah ada di situ. Sedangkan di C, FC dan FCX kita belum punya kan. Makanya kita buat sigma momen di C-nya dibuat 0 aja gitu. Jadi kita nggak harus mencari dulu FC dan FCX. Jadi kita bisa langsung mencari untuk menghitung nilai-nilai dari FBY dan FBX-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita hitung lagi di sigma momen di C sama dengan 0, dari sini jaraknya 400 pon ya. Ini 400 pon, di sini kan tadi kita bisa gambarkan ya. Di sini. Ini kan C ini tadi posisinya di tengah-tengah ya. Nah, ini kan posisinya C ini kan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ini berarti ini harusnya kan bukan ini kan posisinya sebelah kanan ya. Berarti ini adalah 6 gitu kan. Berarti jarak dari B ke pusat itu adalah 6. Tadi di sini sudutnya 45 kan? Ya. Sudutnya 45, jaraknya di sini 4 gitu kan. Ini 4, berarti ini juga 4 sama. Makanya jaraknya 4 tambah 6 jadi 10 gitu kan. Nah, di sini jadi 10. Jadi jarak dari sini 10
kaki. 10 kaki momennya di C, di sini searah dengan jarum jam, berarti positif gitu kan. Plus 400 kali 10 dikurangi dengan di sini. Di sini di mana lagi yang sudah diketahui? Tadi FBY ya, FBY tadi sudah diketahui sama dengan 333 kan. 333 di sini. Tadi kan jaraknya di sini, ini pusatnya ke sini. Jadi kan jaraknya tadi 6 kan? Jadi 6, jadi 333 kali 6. Ini karena dia berlawanan dengan jarum jam. Makanya dia nilainya negatif. Yang BX-nya sama juga. Yang BX-nya kalau kita lihat di sini, karena dia di sini 45, di sini juga sama 45 juga kan. Berarti kalau di sininya 6, berarti di sini 6 juga. Di sini. Berarti FBX dikali 6, seperti itu kan. Arahnya berlawanan dengan jarum jam. Makanya dia negatif. Dari sini kita bisa dapatkan FBX juga sama, ternyata 333 pound. Jadi kita sudah dapatkan nilai FBX dan FBY. Dan sekarang tinggal nyari nilai FCX. FCX itu bisa dilihat dari di sini kan hanya ada dua yang gaya-gaya yang horizontal. Sigma Fx sama dengan 0, gitu kan. Di sini yang horizontal itu kan hanya ada FBX positif karena ke kanan ya, dikurangi dengan FCX sama dengan 0. Nggak ada lagi gaya yang horizontal kan. Artinya kita bisa dapatkan FCX-nya itu sama dengan FBX. Sama dengan 333 juga. Gitu. FC-nya berapa? FC bisa juga digunakan lagi. Sigma FY sama dengan 0. Gitu kan. Sigma FY-nya berapa aja nih? Yang ke atas di sini ada 400. RA ya. RA. Yang ke bawahnya FBY dikurangi FBY. Ke atasnya ditambah FCY. Sama dengan 0. RA-nya 400. FBY-nya tadi sama, minus 333. Ditambah FCY. Kita bisa dapatkan FCY-nya berapa di sini? Sekitar 67 RB. Gitu ya. 67 pound. Berarti setiap bagian di batang AC itu sudah diketahui ya. RA sudah ada, FBY kita sudah tahu, FBX sudah tahu, FCX sudah tahu, FCY sudah tahu. Artinya batang AC selesai. Ya. Oh ya, di sini tanda minus ya, karena dia di sini negatif gitu kan. Tanda minus menunjukkan penetapan arah yang salah. Nah, ini kenapa nih negatif nih? Berarti FCY-nya ini salah gitu kan. Kalau kita hitung di sini ternyata negatif, berarti harusnya FCY ini posisinya ke bawah gitu kan. Seharusnya FCY-nya bekerja ke bawah, berarti kita salah menggambarkan. Seperti itu. Nah, tapi kita belum tentu ini apakah memang benar ke bawah ataukah ada yang salah di situ. Kita harus cek dulu di member yang satu lagi, di member batang CE. Apakah CE juga arahnya ke bawah juga atau ke atas? Harus dicek lagi gitu kan. Di sini. Kalau FDX juga sama di sini kan, di sini FBX itu harusnya sama dengan FDX kan tadi kan. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, FDX ini kan harus sama gitu, harusnya sama gitu dengan FBX. Tapi apakah benar sama? Nah, ini harus diuji lagi. Cara mengujinya bagaimana? Kita harus hitung bagian yang ketiga, batang CE-nya. Jadi kita harus coba dulu cek lagi apakah memang hasilnya sama atau ada yang berbeda dari arahnya. Nah, sekarang kita juga buat di bagian batang CE-nya. Free body diagramnya dan angka-angkanya kita masukkan di sini. Nah, dari free body yang sebelumnya sudah dihitung gitu ya. Kita bisa lihat, bisa kita tahu sementara itu ya, kalau FDX-nya itu sama dengan FBX. Kita masukkan angkanya ini 333 gitu misalkan. Yang di sini juga sama kan tadi kan, sudah diketahui juga di sini 667. Yang di sini tadi sudah diketahui juga dari perhitungan yang kedua ya, dari batang AC. Ini 33, ini 67. Tinggal kita hitung aja. Dipastikan. Kita hitung yang horizontalnya dulu. Di sini ke 333, di sini 333 sama dengan 0. Oke, sudah gitu ya. Sekarang dibuat lagi sigma yang vertikal, sigma F-nya sama dengan 0. Apakah benar-benar sudah 0? RE-nya 600 ke atas, positif. Di sininya 667 ke bawah, negatif. RB-nya di sini yang ke atas juga 67 RB gitu kan. 67 pon juga. Artinya ini sama dengan 0, sudah benar ya. Gitu. Oh, berarti memang sudah angkanya sudah benar semua.
Tapi ternyata masih ada yang aneh, masih ada yang ganjil gitu. Kalau di sini dia 67-nya ke atas positif, ini benar gitu kan. Angkanya sudah 0 gitu. Tapi kalau tadi di member yang tadi, yang AC di sini, dia harusnya justru ke bawah di situ kan. Nilainya kan minus 67 di situ. Nah, sekarang coba juga dihitung juga momennya ya. Sekarang sebelum ke sana kita lihat dulu momennya, cek juga momennya. Apakah memang sudah benar ya? Coba dihitung, ternyata sama dengan 0 juga. Artinya memang sudah sesuai di sini. Sekarang kalau misalkan kita lihat ya, di momennya di E, di sini yang 0, berarti kita punya di sini 667, jaraknya ini kan tadi 4 ini kan. Di sini 4 inch, 4 kaki, sorry. Di sini 4 kaki, berarti 4 kali 667, 333 juga sama ya. Ini posisinya juga 4 juga, 4 dikali 333, ditambah, yang dari sini ditambah yang ini, 333 dikali 10, gitu kan, jaraknya ya. Jarak yang tadi. 333 kali 10 ditambah dengan, di sini 10 kali 67. Hasilnya sama 0 juga, gitu ya. Berarti ini sudah oke. Berarti yang jadi masalah tadi tinggal di sini. Ada yang nilainya minus 67, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, resultan di pin B-nya, ya, posisinya seperti ini kan. Jadi BY-nya ke atas, FBX-nya ke kiri, FDY-nya ke atas, FDX-nya ke kanan. Kalau di batangnya, kebalikannya, di batang CE-nya. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa besar FB-nya. Berarti kan ini kan, resultannya kan yang kita lihat ke sini. FBX kuadrat ditambah FBY kuadrat, ini 333, ini 333. Dapatlah 471 pound. Situ. Sekarang kalau misalnya kita lihat lagi, tangannya di sini 45, sesuai ya. Tangan tetanya itu sama dengan 1, jadi tetanya sama dengan 45. Sekarang kalau caranya sama, kita lihat lagi di reaksi C dan D diperoleh, angkanya seperti ini kan. 333, 333. Berarti resultan di C, di sini, ke sini gitu kan. 333 dikuadratkan tambah 67, 340. Berarti dia resultannya tidak pas, tangannya itu, tetanya itu tidak pas 45. Jadi resultannya lebih ke arah lebih landai gitu ya. Resultannya lebih landai. Tangan tetanya itu adalah sekitar 11,3 derajat. Berarti di sini tangannya itu sekitar 11,3 derajat sudutnya gitu ya. Di sudut C. Sekarang kalau kita lihat di D resultannya, FDX-nya 333, FDY-nya tadi 667 gitu kan. Berarti artinya posisinya agak lebih ke atas gitu, lebih curam. Yaitu 745, berarti tangan tetanya di sini tetanya sekitar 63,5 derajat di situ. Jadi kalau di B di sini dia sudutnya ternyata tegak lurus sama ya, sama kaki 4545. Kalau di D ini sudutnya berbeda, 63,5 di situ gayanya. Nah, ini kalau dari sini kita bisa lihat dulu ya. Jadi kalau misalkan ternyata kalau posisinya seperti ini, jadi kalau misalkan di kasus yang ini, kembali lagi ke awal ya supaya kelihatan. Nah, kalau kasusnya bebannya ada di sebelah sini, di sebelah lebih ke kanan, kecenderungannya di kanan, di bagian member yang ini sebenarnya hampir sama saja gitu ya, resultannya tidak berbeda jauh gitu. Ini posisinya sama, 45-45. Tapi ketika dia di titik D ini dia resultan gayanya lebih tinggi, jadi ke arah atas sebenarnya gitu. Dan di C ini untuk bagian member di CE dia gayanya ke sini gitu kan. Nah, makanya supaya seimbang, kan kalau misalnya kita lihat tadi ya, kalau kita lihat gambar yang awal di sini lah. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Kalau kita lihat di gambar-gambar di proyeksi-proyeksi gaya di sini, ini semua kan bisa saling menghilangkan kan. Ini hilang dengan ini. Ini hilang dengan ini. Ini menghilangkan dengan ini. Di situ. Yang ini menghilangkan sama ini, gitu kan.
Nah, FCY-nya itu di dua batang ini sama-sama ke atas, artinya masih sisa satu gitu kan, tidak saling menghilangkan. Kalau kita lihat gambar seperti ini, berarti tidak resultan gayanya tidak bukan resultan sigma gayanya tidak sama dengan 0 gitu. Karena masih ada satu gaya ya dua gaya di sini yang sama arahnya ke atas. Artinya tangganya begah ke atas gitu kan. Kalau seperti ini. Tangganya tidak diam. Artinya harus ada salah satu di sini yang saling menghilangkan gayanya sebenarnya. Jadi arahnya sebenarnya salah satu, tidak dua-duanya ke atas di situ. Tapi yang satu yang di sini yang ke bawah di situ. FC yang di sini yang ke bawah. Yang di sini ke atas gitu. Walaupun besarnya sama-sama 67 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini ini 67, ini 333, berarti di sini gayanya ke sini kan resultannya. Yang ini yang tadi kan di sini 333, di sini 67. Resultannya ke sini gitu. Jadi sebenarnya memang saling berlawanan. Jadi saling menghilangkan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi yang bisa kita lihat dari sistem ini, kalau kita pasang benda ya, kita berikan beban gitu ya dari A-frame ini kita berikan beban dengan jarak yang posisinya tidak di tengah-tengah gitu. Posisinya lebih ke arah kanan sedikit atau ke arah kiri sedikit. Nah, maka kalau di bagian titik yang B-nya ini sudutnya memang sesuai gitu, sesuai dengan sudut pembentuknya tadi 45 45, arahnya resultannya seperti ini gitu ya. Yang di sini juga resultannya seperti ini. Tapi yang dialami di titik D dia lebih ke arah ke atas gitu. Di sini juga dia akan kecenderungannya lebih curam ke bawahnya. Sedangkan yang di atas di titik C ini resultan gayanya sebenarnya lebih ke arah landai di situ. Jadi gayanya berbeda kalau kita posisikan bebannya tidak pas di tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya kita posisikan bebannya pas di tengah-tengah, seharusnya ini semua tersebar merata gitu kan. Ini resultannya juga harusnya sama-sama 45, di sini juga sama-sama 45 juga. Di sini juga harusnya sama, pasti sama gitu. Tapi ternyata kalau kita geser sedikit ke kanan, di sini akan berbeda. Kalau kita geser ke kiri juga sama, akan berbeda juga. Kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya memang harus bisa memproyeksikan dalam setiap member-member ini proyeksi gayanya kemana saja, arah gayanya kemana saja di situ. Selebihnya hanya menggunakan statika, persamaan statika. Jadi tidak sulit ya sebenarnya. Hanya memang harus diperhatikan arah-arahnya itu yang agak tricky ya sebenarnya, bisa agak sedikit membingungkan sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Sebelum kita lanjut ke kasus berikutnya di situ. Cukup ya? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau sudah oke, berarti kita bisa lanjut ke kasus berikutnya ya. Ini kalau saya terlalu cepat, bisa di ini ya, silakan aja kalau minta diulang, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita ulang. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga di sini. Kasus derek. Jadi kita punya suatu derek ya. Kita punya derek dengan membawa beban sebesar 2000 pon. Kemudian ada batang DG di sini. Batang DG ini punya bobot 500 pon dan tiang BE ya. Di sini ada lagi tiang BE yang vertikalnya ini berbobot 400 pon. Sekarang kita bisa pertanyaannya carilah reaksi-reaksi di titik E, di titik D, di titik C, dan di titik B. F juga ada. Cari juga di titik F. Abaikan berat batang CF. Jadi batang CF ini dianggap tidak ada beban. Atau anggaplah jangan batang kalau gitu. Anggaplah ini sebagai tali ya, harusnya. Atau ya anggaplah sudah diabaikan saja berat batang CF-nya. Jadi CF ini tidak ada beratnya, gitu. Tidak memiliki berat, tidak ada gaya berarti di situ. Tidak ada gaya tambahan ya. Nah, dari sini sama saja. Dari sistem ini kita gambarkan dulu free body diagram, gaya-gaya yang mungkin terjadi, gaya-gaya yang terjadi apa saja di situ. Jadi kita gambarkan free body-nya. Yang pertama itu ada bebannya kita gambarkan dulu semua ya.
beban yang diangkutnya 2000 pon, beban batang DG-nya 500 pon, beban tiang BE-nya 400 pon, semuanya posisinya ada di tengah ya kalau tiang ya. Kalau pusat massanya di tengah ya, ditaruhnya di tengah berarti kan. Nah, dari situ akan muncul, kalau kita lihat di sini, nah lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar ini. Ini di minggu lalu kita sudah bahas. Ini namanya adalah reaksi apa? Penumpu ya kan. Di penumpu apa ini penumpunya? Penumpu apa namanya? Ada yang masih ingat? Jepit. Jepit ya. Di sini namanya penumpu jepit. Jadi kalau penumpu jepit itu seperti yang di minggu lalu sudah dibahas, dia menahan arah vertikal dan arah horizontalnya. Berarti kita punya gaya di sini FEX dan FEY. Di B juga dia ada tegangan tali ya. Tegangan tali kan tadi ditahan di situ, di sini ya. Nah, ini ada tali. Dia punya tegangan tali di sini sebesar kita kasih tulis dulu di sini FB misalkan seperti itu. Ya. Oke, gaya-gayanya sudah ada ya, sudah semua ya. Nah, sekarang yang belum diketahui, reaksi di titik E tidak diketahui ya. Di titik E ini kan nggak diketahui. Dia kan reaksi penumpu jepit. Penumpu jepit itu bisa menahan beban vertikal dan horizontal ya, gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen gitu kan. Berarti kalau misalnya kita buat sigma momen sama dengan 0, jepit itu bisa ya, bisa menahan momen ya. Kita cek dulu di sini sigma B, sigma momen di B ya, di sini di B ini kita buat sama dengan 0 di situ. Ya, sigma jepit itu dia tidak bisa menahan momen, berarti momennya pasti ada gitu kan. Kalau pusatnya di B sama dengan 0 momennya, berarti ini kita bisa hitung kan. Kita bisa hitung sigma FEX-nya ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Di sini tingginya 15 kaki. Berarti kita bisa hitung minus 15 kali FEX ya kan? Berlawanan arah jarum jam, momen tinggal dikalikan jaraknya, gaya dikali jaraknya gitu kan. Kemudian di sini di sepanjang titik B ini apalagi gayanya? Gaya yang sejajar ini kan tidak ya. Ini sama dengan 0 karena dia sejajar dengan momennya, bukan tegak lurus. Jadi tidak harus dicari di situ. FEY juga tidak bisa kan, karena kan dia sejajar juga. Kalau momennya di sini berarti di sini yang ini juga bisa dihitung kan. Kalau ini kita lihat, kita ambil di sini 16, ini kan di tengah-tengah kan. Ya. Ini tengah-tengah, berarti ini 8. Itu kan. 8, 500. 8 kali 500. Positif karena searah dengan jarum jam. Yang di sini sama, jaraknya di sini 16 dikali dengan 2000. Ya, jarak dari nolnya ke sini. 16 kali 2000. Totalnya itu harus sama dengan 0. Berarti kita bisa dapatkan FEX-nya sama dengan 2400. Ini berarti berapa ini? 4000 ditambah 4000 ditambah dengan 3200 ya. 32.000 ditambah 4.000 36.000 ya. 36.000 dibagi dengan 15. Berarti 2.400 pon. Kita bisa dapatkan FEX. Kemudian dari sini kita bisa lihat lagi sigma FX-nya sama dengan 0. Di sini ada sumbu horizontalnya apa saja? FEX dan ini ya, FBX di sini. FBX juga saja horizontal gitu kan. Kalau kita proyeksikan ke sini. FBX-nya horizontal, sudutnya tadi kan di sini 60 kan. Di sini 60 berarti sudut ini 60. Berarti FBX ini adalah cos 60 kan, FB cos 60. Di situ. Sebentar, cos atau sin ya? Ini harusnya ini 60, ini 60. Ini harusnya cos ya. Kelihatannya ini harusnya cos. Atau memang sudah benar sin? Coba. Kita lihat dulu ya di sini ya. Nah, ini kan sudutnya ini 60 ya. Sudutnya ini 60. Di sini kan FB. FB-nya ke sini ya. Hapus dulu deh. FB-nya kan ke bawah sini. Berarti ini ke sini kan.
Ini FBX. Seperti ini kan. Kalau di sini 60, berarti ini 60 kan. Derajat. FBX itu sama dengan FB cos 60 harusnya ya. Bener kan? Bukan sama aja mas ya. Sama ya? Ya soalnya dia ngeliat sin 30 dari yang sudut yang di dekat. Oh, sini 30 ya tadi ya? Iya. Oh iya, sorry. Ya, ini sini 30 ya. Sorry, saya kira sinnya 60 ya. Oke. Sama berarti ya. Bisa cos 60, bisa sin 30 benar. Sorry, saya lihat ternyata yang ini sinnya 30 ya. Oke, jadi FB-nya kita bisa dapat kan? FBX-nya FB-nya kan kita tahu ya. Tadi kan FX di sini. FX-nya 2400, di sini FB sin 30. Jadi FB-nya kita bisa dapat. FB-nya 4800, di sini FB-nya 4800. FX-nya di sini 2400 gitu kan. Nah, sekarang tinggal cari yang vertikalnya, sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Kita tinggal hitung saja semua gitu kan. Ini kan sudah diketahui semua kan. Ini 2000, ini 500, ini 400. Yang ke sini tinggal dihitung. Setengah dari ini kan. Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dari 4800. Nah, berarti ini jadi pasti FAY-nya segitu gitu kan. FAY-nya itu kemudian 400 ditambah 500 tambah 2000 tambah setengah akar 3 kali 4800 gitu kan. Kita bisa dapat FAY 7060 pon. Jadi kita sudah dapat FAY, FAX, FB ya, dan yang lain. Yang belum kita dapatkan apa? Titik C, titik D, dan titik F. Seperti itu. Berarti kalau tadi kan ini kan sistemnya satu keseluruhan kan, satu keseluruhan satu sistem besar. Nah, untuk menghitung yang di bagian C, D, dan F, kita memerlukan dipecahkan sistem-sistemnya jadi bagian-bagian yang kecil. Kita fokuskan perhitungan di bagian-bagian yang akan dicari gitu. Kita cari di C, kita cari di D, kita cari di F di situ. Dengan menggunakan data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dulu di sini, untuk yang gambar yang DG-nya dulu ya, tiang yang DG-nya, yang ini. Bagian yang DG ini. Nah, di sini kita lihat jaraknya, tadi kan 16 ya, dari ke G itu kan 16, berarti ke pusatnya 8. Ini 8, dari sini ini kita bisa hitung ya, kalau misalkan lihat di sini 15, kita hapus dulu ya. Ini kan 15 ya, ini 15, panjang dari sini 15, sini 16, kita bisa hitung di sini kan sebenarnya. Kita bisa cari tinggi di sini. Sebentar ya. Ini 16, terus kemudian di sini, ini kan tadi ada pusatnya 8 ya, ini 8, ini 10, ini 10. Ini 10, ini 16, berarti kita bisa dapatkan tingginya gitu kan. Kalau misalkan dari sini ini ke sini 10, ini 16, ini 20 gitu. Berarti ini kan 15 tadi ya, sudah benar ya, ini 15. Nah, sekarang yang dari sini kita bisa hitung di sini. Sebentar. Sembilan itu tadi kan dari D ke mana ini? Dari D sampai F ya. Dari D sampai F di sini. Ini berapa? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini 10, ini kan jadi posisinya tengah-tengah ya. 5 ya. Berarti di sini 15 gitu kan. Jadi ini 15. Kalau ini 15, ini posisinya di sini ini 16 ke sini kan. 16 keseluruhan. Di sini 5. Kalau kita lihat tadi kan di sini ini harusnya 4 gitu ya. Ini 4, ini 3 gitu kan. Ini sudutnya sama sebenarnya kan. Kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan ini sudutnya 30, ini kan 30 kan. Ini 30 ya. Sorry bukan. Kalau ini 3, 4. Kalau ini 4 kan. Ini sisi miringnya 5, ini 4 gitu. Berarti kalau misalkan dari perbandingan itu di sini 15,
Kalau misalkan di sini 15, ini kalau di sini 12, berarti di sini 9, gitu kan. Makanya angkanya di sini 9 kaki. Di sini 8 gitu ya. Tadi 8 ke tengah-tengah. Kita punya jarak dari sini 9 dan ini 8 kaki. Ini totalnya di sini 16. Nah, dari free body diagram di member DG di titik D ini kita punya reaksi di sini ada FDY dan FDX gitu kan. Kalau kita lihat gambar sebelumnya kan di sini. Ini kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat proyeksi ke sini gitu kan. Makanya kalau misalkan kita proyeksikan reaksinya akan ada FDX dan ada FDY ke atas. Ada FDX, ada FDY. Terus di sini ada beban DG 500, ada juga beban yang dibawa 2000 pon. Kemudian di sini ada dari batang CF ya. Dari batang CF itu dia ada gaya FF ke kiri. Dari sini kita bisa selesaikan. Hitung lagi dengan signal momen, karena di sini dua-duanya belum diketahui, kita buat momennya di sini 0. Jadi kita bisa hitung di sini. Ini 500 kali 8 ditambah dengan minus di sini 9 kali FF. Itu ya. Ditambah lagi dengan 2000 kali 16. Ini kan salah jarum jam, ini tambah, yang ini yang negatif kan. Dari situ kita bisa dapatkan nilai FF 4000 pon di situ. Nilai FF ini akan sama dengan FC di situ kan. Karena kan dia kalau di ini kan FC. Jadi kalau misalkan dia ada beban gaya ke sini, dia juga di sini akan ada gaya ke situ kan. Jadi FC-nya pasti akan sama nilainya karena tidak ada massa berat, tidak ada beratnya di sini diabaikan gitu kan. Artinya tidak ada gaya yang vertikalnya, hanya gaya horizontalnya saja. Berarti di FF ini pasti akan sama dengan nilainya dengan FC. Jadi kalau misalkan FF-nya kita punya di sini 4000 ya FC-nya juga sama, 4000 pon juga. Seperti itu. FF-nya diketahui, kita bisa hitung lagi di sini. Berapa FDX dan berapa FDY. Sekarang Fx-nya sama dengan 0, berarti FDX-nya itu kan sama dengan FDX ini dikurangi dengan FF 4000. Kita bisa dapatkan FDX-nya sama dengan 4000. FDY-nya sama, tinggal dijumlahkan saja gitu kan, berarti 2500 FDY-nya. Berarti dari member ini kita bisa dapatkan nilai FF dan nilai FD, itu ya, FDX dan FDY. Kemudian kita bisa lihat lagi sekarang member tiangnya untuk menghitung titik D dan titik C di sini. Sebenarnya di sini angka-angkanya sudah diketahui semua kan. FB-nya sudah ada, FC-nya sudah ada, di sini sudah ada juga beratnya. FD juga sudah dapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini kita tinggal cek saja apakah sudah sesuai semua atau masih ada yang belum diketahui atau nilainya masih salah di situ. Tapi dari sini kita bisa lihat kalau FEY-nya ini, bahwa FE ini ya, jadi titik E ini di resultan dulu. Nilainya di resultan. Ini kan masih dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita buat resultannya 7.460 dan sudutnya 71,2 dari arah horizontal gitu ya. Dari arah horizontalnya dia 71,2, lebih ke arah agak ke atas gitu ya, agak curam di sini. Kemudian di FD di sini ini sama juga, dibuat dibuat proyeksi. Ini kan proyeksinya ya, sumbu Y dan sumbu X. Kita bisa buat resultannya. Berarti kita bisa dapat FD-nya itu 4.720 dan sudutnya 32 dari arah horizontalnya. Berarti ini sebenarnya lebih landai ya. Sekitar segini gitu ya. 32 derajat. FB 4.800, ini kalau kita hitung horizontalnya berarti sudutnya 60 derajat dari arah horizontalnya. Yang FC dengan FF sama, 4.000 pon, arahnya horizontal, 0 derajat gitu ya. Berarti sudah dapat di free body diagram di member EB sudah diketahui, di tiangnya sudah diketahui semua. Seperti itu. Jadi semua bagian di titik-titiknya sudah diketahui di situ. Jadi tidak sulit ya sebenarnya. Jadi hanya tinggal langkah-langkahnya itu sama saja. Jadi yang pertama itu kita buat dulu free body diagramnya. Kalau misalkan sistem besar seperti ini dan dicari setiap reaksi-reaksi di setiap titik, berarti kita lihat dulu reaksi dalam sistem besarnya dulu. Sistem besarnya kita buat dulu seperti apa, kita gambarkan free body diagramnya gitu kan.
Kita gambarkan seperti ini, nggak harus. Jadi free body diagram itu tidak menggambarkan sesuai dengan ini ya, jadi hanya digambarkan dengan garis-garisnya saja gitu. Di sini ada gaya, berarti di sini ada gaya juga, gitu kan. Terus di sini karena dia penumpunya jepit, berarti kan ada reaksi ke sini dan ada reaksi ke kanan, gitu kan. Situ. Terus kemudian kalau di sini karena dia ada tali, kan ada gaya reaksi ke sini, gitu kan. Ditahan oleh tali ini, berarti dia akan ada gaya reaksi ke sini, gitu. Kemudian di sini juga, di sini akan ada gaya juga, gitu kan. Tinggal menentukan arahnya. Di sini juga arahnya, kalau misalkan di sini, di D ini arahnya kemana, gitu. Itu yang harus ditentukan. Selebihnya ya sudah tinggal dihitung saja, gitu. Hanya memang jika yang jadi masalah kalau menentukan arahnya salah di situ. Jadi kalau misalkan ini harus menentukan mana yang aksi, mana yang reaksi, gitu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan lagi, saya ulang sedikit lagi ya, supaya lebih jelas. Yang ini aksinya kan, dia dapatkan gaya 2000 pon di sini. Ini aksinya, karena dia beratnya di sini ada. Gitu. Di sini juga dia ada berat di sini. Gitu. Ya. Nah sekarang kalau misalkan di sini, dia pasti karena dia ditarik ke bawah sini kan, di bawah sini pasti dia akan ada gaya ke sini gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan yang lain, gaya-gaya yang lainnya, di sini ini reaksi di sini kan, ini karena dia penumpu kan, karena dia penumpu dia mendapatkan gaya di sini, gayanya ke bawah, dia menahan ke atas di situ, gitu kan. Dan dia di sini tahan gitu kan, seolah dia di sini mendapatkan gaya ke kiri gitu kan. Di sini tahan ke kiri kan. Ini kan kalau diproyeksikan ke kiri gitu kan. Nah makanya dia akan memiliki gaya reaksi ke kanan. Jadi penumpunya ini akan menahan gaya aksinya, menahan ke atas dan ke kanan di situ. Nah sekarang di F ini gayanya kemana gitu? Dia menerima aksi kan sebenarnya ke kiri, ke kanan kan. Aksinya kan dari beban ini kan tertarik ke kanan gitu. Tapi dia reaksinya itu di titik F, untuk member CF ini reaksinya ke sini gitu kan. Untuk menahan beban DG ini, si batang DG ini supaya DG ini nggak jatuh gitu kan. Supaya si DG ini tidak bergerak ke kanan, oleh CF ini dia tahan ke kiri gitu. Di titik F. Di titik C karena dia mendapatkan beban ke kiri gitu kan. C ini harus melawan gitu. Dia ke kanan di situ. Reaksinya. Yang di titik D bagaimana? Yang di titik D juga sama gitu. Titik D ini, tiang ini, dia menahan supaya tidak tertarik ke ini kan. Gitu. Sebenarnya D ini dia mendapatkan gaya ke kanan gitu kan. Dan juga ke bawah gitu. Seharusnya kan dia ke bawah gitu kan. Dia supaya mendapatkan gaya ke bawah karena dia melawan, berarti posisinya ke atas gitu. Makanya posisinya titik D ini arahnya seperti ini gitu kalau sudah diresultankan. Jadi ternyata dia D ini ke sini gitu. Ya seperti itu. Titik G gini. Jadi yang harus kuncinya itu adalah harus menentukan mana gaya komponen-komponen gayanya. Karena kalau ini salah, kalau salah menentukan arah, perhitungannya akan salah. Karena ini kan juga hanya pengurangan dan penambahan saja, pengurangan dan penjumlahan ya. Kalau kita salah memasukkan tanda gitu. Kalau misalkan tandanya ini kan katakannya ada di momen lah yang di sini gitu. Karena di sini FB-nya sini, kalau misalnya kita salah masukkan aja, ininya ke atas gitu. Itu kan berarti di sini nilainya akan jadi salah gitu. Karena nanti proyeksinya di sini ke atas, di sini ke kanan gitu. Nilainya di sini akan jadi positif gitu. Nantinya FB-nya jadi nilainya negatif gitu. Dan dari sini salah, nanti larinya ke perhitungan yang lain akan salah lagi. Situ. Perhitungan di sini jadi akan salah juga nilainya jadinya. Jadi memang harus dicek, benar-benar dicek apakah benar gitu titik-titik gayanya itu sudah arah-arah gayanya sudah sesuai di situ. Jadi seperti itu. Kalau untuk perhitungannya sebenarnya simpel, nggak susah. Hanya tinggal 3 persamaan tadi plus tambah kali kurang bagi selesai. Itu ya. Paling tambah-tambahan sedikit, ada sinus kosinus sedikit di situ. Seperti itu ya. Nah, di sini jadi kita sudah tahu di sini. Kenapa ini posisinya seperti ini gitu tadi. Kenapa di D itu ternyata dia ke bawah dan ke kiri
di situ. Berarti kan dia sebenarnya gaya yang diterima itu ke sini gitu. Di sini juga sama. Saya itu tadi kan sudah. Nah, ini harus hati-hati ya. Di situ. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Pak. Tadi Oke, untuk yang di keseluruhan, kenapa di MD-nya nggak bisa 0, tapi pas udah pribadi yang itu bisa 0 ya? di yang mana? OMD ini ya? Iya, Kalau di sini, kalau dari keseluruhan ya, nah ini kita lihat dulu yang diseluruhan di sini. MD atau MB ya? Tadi MD ya, maksudnya delta kan? M delta kan? iya. Ya, jadi gini, kalau di keseluruhan, ini kan yang keseluruhan ya. Ini saya hapus dulu semua, biar kelihatan. Nah, yang keseluruhan ini kita buat momennya kan pusat momennya di B. Kenapa pusat momennya di B? Ya kan benar kan di B ya. Karena kita ingin mencari nilai ini sebenarnya. Kita ingin mencari nilai fx karena kalau di B ini kan fb ini sebenarnya sudah diketahui. Jadi kalau misalkan kita buat momennya di E, di sini nggak harus pakai momen juga sebenarnya bisa diketahui gitu kan. Di D juga sebenarnya kan karena di D ini kan belum dicari di sini. Di sini kan kita belum cari beban ininya ya, sumbus apa gaya-gayanya belum dicari di sini. Jadi kita belum hitung di sini. Di sini belum dihitung. Jadi kita lihat keseluruhan sistem yang ini, yang di BD ini gitu. Dan kita buat momen di B supaya kita bisa temukan FE-nya di situ. Jadi kita di sini sebenarnya belum hitung momen di D ini, kita memang belum hitung. Jadi bukan sama dengan 0. Tapi karena kita memang belum dihitung karena gaya-gayanya belum dicek gitu ya, belum dicari. Bisa saja sebenarnya kalau misalnya kita masukkan gitu ya. Misalkan tadi kan ada D-nya di sini gitu ya. Misalkan D-nya ke sini ke kanan ya. Tadi saya nggak cek ini ke kanan atau kiri. Misalkan ini ke kanan ya. Kalau misalnya kita masukkan aja nilai D-nya di sini, berarti kan nanti akan ada momen juga di situ kan. Jadi sigma momen di B ini pasti ada tambahan lagi di sini, harusnya ditambah dengan ini kan FDX ya. FDX dikali dengan jaraknya gitu kan. Jaraknya ini berapa nih gitu. Misalkan dikali X tadi gitu. Baru bisa ketemu gitu kan. Tapi karena di sini belum ada dan kita lihat sistemnya keseluruhan, karena kan di sini totalnya sebenarnya masih jadi sigma, sebenarnya sigma F-nya sama dengan 0 kan. Karena dia kondisinya statis. Sebenarnya pada titik-titik ini tuh. Kalau kita lihat keseluruhan gitu kan. Jadi kita ya di sini nggak perlu dihitung dulu, nanti saja momennya dihitungnya nanti gitu. Jadi kita bisa hitung dulu untuk keseluruhan yang di sini, yang FEX, FEY dan FB. Jadi kita bisa dapatkan FEX. Nah, kalau di sini di bagian yang member yang di sini memang kita dicari gitu. Kita memang tujuannya itu untuk mencari nilai-nilai komponen-komponen gayanya di situ. Seperti di sini gitu, FF-nya kan tidak diketahui nih. Kalau kita misalkan buat momen di sini, kita malah jadi nambah kesulitan gitu. Kalau misalkan kita buat sigma momennya di G gitu, pusat momennya di G gitu. Di sini malah nggak ketahuan juga kan, FDX sama FDY-nya kita belum tahu gitu. Malah nambah variabel. Makanya kita buat sigma momennya ini di sini di 0, pusat momennya itu di sini gitu. Kita buat pusat momen di sini sehingga kita bisa menemukan FF. Nah, dari situ baru kita bisa selesaikan nilai-nilai FDX-nya gitu. Ya sebenarnya sih bisa saja ya kalau misalnya kita punya di sini FDX-nya udah ada 4000 gitu ya, 4000 ke kanan. Kalau pengen ngecek kita coba aja, kita coba masukkan ke sini. Di sini misalkan kita punya FD 4000 gitu kan. FD-nya 4000. Tapi kan sebenarnya di sini juga dia akan hilang juga gitu kan sebenarnya dengan ada yang dari sini. Kalau gitu kan kalau di sini FD 4000 ya FC-nya juga di sini harus dihitung juga gitu kan. Momen di sini harus dihitung juga gitu kan. Berarti harus ada juga momen ke sini gitu. 4000. Jadi sebenarnya saling ujung-ujungnya saling menghilangkan juga. Jadi kalau dalam satu sistem keseluruhan sebenarnya tidak harus dilihat semua titik-titiknya gitu. Gitu ya. Gimana? Masih kurang jelas atau Paham. Jelas, Pak. jelas ya? Sama ini Pak mau bertanya lagi. Oke. Untuk penentuan arahnya bisa diulang lagi nggak Pak? Mungkin selain yang atas bawah dan
penentuan arah yang tadi dulu ya. Jadi kan kita coba dari awal lagi ya di sini. Yang pertama di sini. Ini kan beban-bebannya dulu ya. Saya kasih warna merah dulu biar beda dengan yang lain. Ini yang beban-bebannya, ini yang aksinya ya. Yang aksinya ini kan beban di sini. Ini warna merah. Gayanya ke sini. Di sini ada beban dari batang ke bawah. Ini juga ada beban dari batang juga ke bawah. Gitu ya. Nah, di sini. Yang ini sebenarnya bukan ini juga ya. Ini kan tali ya. Tali itu berarti dia ada tegangan tali sebenarnya kan. Kalau dia ada tegangan tali kan sebenarnya kalau misalkan tadi kan penumpu tali ya. Kalau penumpu tali itu kan dia sini ada beban ke sini pasti kan. Ada tegangan tali ke situ. Kalau ada tegangan tali ke situ berarti dia ada reaksi. Sebenarnya tegangan tali kan seperti ini ya. Ini kan gini. Nah, gayanya kan seperti itu. Berarti di sini ada reaksinya. Di sini ada reaksi ke sini, ada reaksi ke sini. Makanya di sini kita hitung di sini reaksinya di sini. Ini FB tadi kan. Di sini ini penumpu kan. Penumpu ini kan dia menerima beban gitu kan. Ini kan dia menerima beban ke bawah. Ini ada beban ke bawah nih, beban ke bawah. Berarti di sini harus ada reaksi pada penumpu kan kemarin. Nah, reaksinya berarti di sini kan ke atas untuk melawan beban-beban yang ke bawah tadi. Selain itu, karena dia di sini penumpunya jepit, dia juga harus menahan beban horizontal gitu kan. Di sini ada beban FB di sini. Ya kan? Walaupun dia tegangannya ke atas, tapi ada reaksi ke bawah di sini kan. Berarti kan ini kalau kita proyeksikan di sini ada ke kiri, ada ke bawah gitu kan. Nah, artinya di sini harus ada reaksi yang menahan ke kanan untuk menyeimbangkan kan, kondisinya kan statis gitu ya. Kondisi berarti ini di kanan di sini. Nah, kemudian di titik F gitu. Di titik F ini kita lihat yang member CF-nya dulu ya, yang atasnya dulu ya. Yang titik CF ini kan sebenarnya dia pasti kalau diberikan beban ke bawah, CF ini akan ketarik gitu kan. Pada dasarnya sebenarnya kan dia akan ketarik gitu kan. Tertarik oleh beban ini ke kanan gitu ya. Kalau dia ke kanan ini kan mengalami tegangan, tension kan. Ya sama kayak tegangan tali, kalau misalkan ini ada ke situ ke kanan berarti di sini juga pasti akan ada ke kiri gitu kan. Tapi kalau ini kan kita ingin lihatnya kondisi di dalamnya kan, reaksinya. Reaksinya itu berarti kalau di F ini dia akan ada reaksi ke sini gitu kan. Di C juga sama, reaksinya kan berlawanan gitu. Berarti ini FF-nya ke situ, di sini ada FC di sini. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi di batang ini. Di batang DG gitu, sorry, salah. Hapus yang ini. Kita batangnya saya kasih warna yang. Nah, kita cari yang batang DG ini ya. Kalau kita lihat di batang DG ini, lihat di batang DG ini. Nah, ini kan dia ditarik ya, kena bebannya kan turun ke bawah gitu ya, ketarik gitu. Berarti seolah-olah kan sebenarnya di D ini dia akan tertarik gitu kan. Batang BD ya, batang BD-nya ini dia akan tertarik oleh batang DG gitu kan. Tertariknya kemana? Dia akan tertarik ke arah kanan gitu kan. Dia tertarik ke arah kanan dan juga ada ini juga di sini gitu kan. Di sini pasti dia akan menahan juga batang BE ini akan menahan DG supaya tidak bergerak gitu kan. Sama seperti di A-frame tadi, di frame A yang di kasus sebelumnya. Berarti dia akan ada yang menahan supaya dia tidak jatuh gitu kan, supaya tidak turun di situ. Ya ini kalau misalkan digambarkan resultannya kan sebenarnya di sini gitu, sama-sama aja. Cuman kita buat proyeksinya satu F dalam sumbu X sumbu Y, jadi BE ini dia akan tertarik ke bawah gitu kan. Dia terdorong gitu. Di sini juga sama, menahan gitu. Jadi kita bisa dapatkan semua titik-titik komponen gayanya. Itu ya. Ini sih Pak sebenarnya lebih kayak yang searah sama yang nggak searahnya itu masih agak ambigu gitu. Searah yang mana? Yang searah jarum jam sama yang nggak searah jarum jam. Oh, itu momen ya? Itu Iya. kan perhitungan momen ya. Jadi di sini, coba kita lihat ya. Misalkan kita buat di sini momennya kan di B ya. Momennya kan di pusat di sini. Terus momen itu kan lingkaran ya.
Jadi kita bisa hitung kalau misalnya ini lingkaran, gitu. Di sini pusat momen, kan semua gaya-gaya yang tegak lurus kan. Artinya kalau misalnya kita punya gaya tegak lurus ke sini, tegak lurus ke situ, gitu kan. Tegak lurus ke sini, ini bisa dihitung momennya, gitu kan. Momennya tinggal dihitung F-nya dikali dengan jaraknya kan. Jarak tegak lurusnya. Ini bisa dicari tegak lurusnya, gitu kan. Nah, mau F-nya berapapun, kita bisa cari berdasarkan jarak tegak lurusnya, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita pusat momennya di B di sini, kita sudah digambarkan kan tadi reaksi-reaksi gaya dan arahnya kan sudah. Kalau ini kan sejajar dengan arah momennya. Artinya dia sudah tidak nol gitu kan. Jarak momennya kan nol. Bukan jarak momen, momennya nol karena dia sejajar gitu kan, bukan tegak lurus. Gitu. Kalau yang di sini FB ini kan karena dia di pusat B jadi nol gitu ya. Sekarang kalau di sini berarti kan ini yang gaya-gaya dari pusat momen ini kan kalau lingkaran ya. Kalau ini kita proyeksikan, ini kan pusatnya. Kalau ini sudah jelas ya. Kalau ini kan jelas ke kanan gini kan. Ini jaraknya ini 15. Ini pusat momennya. Berarti kita bisa hitung. Tinggal 15 kali ini gitu kan momennya. Nah, mungkin yang agak bingung di sini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan pusat momennya di B. Ini kan gayanya ke sini. Sebenarnya ini kalau kita bisa kita tarik seperti di awal tadi di slide pertama ya. Kalau kita proyeksikan ke sini, ini kan garis gini ya. Nah, kan sebenarnya sama aja di sini. Ini tegak lurus juga kan. Pusatnya di sini B. Ini di sini. Jadi kita di sini tinggal hitung aja jaraknya kan. Jarak ini setengah dari 16, berarti ini 8. Ini momennya 500, gayanya 500 gitu kan. Berarti tinggal kali 500 kali 8. Nah, ini kan kalau misalkan B ini kan. Ini arahnya ke bawah. Kalau arah ke bawah ini kan berarti dia putarannya itu gini kan, kalau misalnya kelihatan ini gayanya kan ke bawah ditarik gitu. Berarti kan berputarnya gini, searah dengan jarum jam kan. Ini searah dengan jarum jam. Gitu. Berarti dia nilainya positif. Yang ini juga sama di sini. Di sini searah dengan jarum jam. Bernilai positif. Tapi nilai ini akan berbeda ya arahnya gitu. Kalau misalnya kita ambil pusat momennya di G gitu. Pusat momennya di G, nilai ini pasti akan jadi negatif gitu kan. Kalau misal pusat momennya di sini gitu, ini kan di sini, gitu ya. Misal pusat momennya kan di G, ininya di bawah gitu. Dia berarti akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Berarti dia di sini nilainya negatif kalau kita ambil momen di G gitu. Jadi sebenarnya angka ini tuh positif negatif tuh relatif, tergantung kita ngambil pusat momennya di mana. Jadi gaya pusat di sini dia bisa bernilai positif kalau kita ambil pusat momennya di B. Tapi dia bisa bernilai negatif kalau kita ambil pusat momennya di G gitu. Ya nggak masalah, asalkan konsisten gitu. Kalau kita ambil pusat momennya di G, ya semuanya di G gitu kan. Hitungannya nggak akan jadi masalah karena semua yang positif akan jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Jadi nilainya sebenarnya akan sama-sama saja gitu. Yang jadi masalah kalau nggak konsisten. Kita masukin di B di sini, salah jarum jam yang ini. Terus yang ini kita hitung berlawanan arah jarum jam gitu. Itu akan nilainya jadi bermasalah gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Itu tergantung kita ngambil pusat momen di mana pusatnya. Jadi memang bisa positif, bisa negatif tergantung dengan pusat momennya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak, sudah jelas. Oke ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Karena masih ada satu materi lagi, jadi waktunya kita tinggal kurang dari 20 menit. Mungkin nanti kita akan lebih sedikit, nggak apa-apa ya. Dan nggak sampai jam 11 sih. Saya agak cepat dikit. Satu materi lagi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan lagi ya. Kalau masih ada waktu. Kalau nggak, nanti di minggu depan, atau nanti kalian coba cek lagi videonya ya. Masih ada yang kurang jelas, di minggu depan kita bisa bahas lagi. Oke, ini satu lagi materinya yang teras ya. Yang kedua, yaitu tiang penyangga tadi ya. Jadi tiang penyangga itu umumnya bentuknya itu seperti ini, akan membentuk suatu teras. Dimanapun ya, kalau kalian lihat di jembatan, itu apakah jembatan di mana-mana ya, mungkin kalau keluar kota atau di bentuk kren pun sama kan. Kalau kita lihat kren atau platform di offshore juga kan sama kan, bentuknya seperti ini juga ya, membentuk teras pada dasarnya ya, semua strukturnya. Nah, di sini ini jenis-jenisnya saja ya, nama-namanya. Ada yang namanya plat dari 6 panel ya. 6 panel itu satu panel itu maksudnya seperti ini, satu kotak ini gitu. Jadi kalau kita hitung di sini 6 panel itu ya artinya di sini ada 6. 3, 4, 5, 6
Jadi walaupun ini segitiga gini, ini dihitung dalam satu panel gitu. Jadi ada 6 panel. Ini juga sama, ini ada 6 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 panel. Nah, kalau ini 5. Kalau ini kita 5, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Atau waren ya. Ini Belgia, ini juga bisa ada 6 panel juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 panel, sudah jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini macam-macam lah. Macam-macam jenis trusnya. Tergantung siapa yang ini mendesainnya ya. Di sini ada yang bentuknya segitiga seperti ini, kaki-kakinya, tengah-tengahnya ya. Di sini ada yang bentuknya segitiganya lebih besar di sini, terus terbalik gitu ya. Segitiga besar, terus segitiga yang terbalik besar. Seperti itu ya. Nah, itu tipe-tipenya saja lah. Tapi sebenarnya dari tipe-tipe teras ini sebenarnya bisa dihitung gitu. Mengapa menggunakan tipe seperti itu, mengapa menggunakan segitiganya seperti ini gitu ya, penumpu seperti ini bisa dihitung sebenarnya. Ini juga ada yang punya tipe Ving, ada yang contoh keren teras juga seperti ini kalau di kendaraan ya. Jadi pada dasarnya teras itu tiang penyangga yang terdiri dari beberapa segitiga, beberapa batang membentuk segitiga ya, seperti itu. Jenisnya bisa macam-macam. Struktur yang membernya terhubung membentuk segitiga. Nah, segitiga tersebut itu sangat penting ya. Segitiga ini itu sangat penting karena stabil dan tidak akan runtuh sepanjang member-membernya tidak patah atau berubah bentuk ya. Tapi ini kan jadi bermasalah kalau satu saja membernya dia patah atau berubah bentuk, itu akan kehilangan kestabilan ke semua struktur. Jadi harus hati-hati di situ. Dia sepanjang semuanya dalam kondisi baik ya, stabil. Tapi ketika ada satu member yang patah misalkan, itu bisa menyebabkan keseluruhan struktur itu bermasalah karena tidak tertopang dengan baik. Artinya distribusi bebannya itu akan tidak seimbang di situ. Salah satu bagian akan mengalami beban yang lebih besar dibandingkan bagian yang lain di situ. Jadi memang segitiga ini stabil, tapi begitu ada satu member yang berubah bentuk itu sudah bisa menjadi harus hati-hati gitu. Melihatnya ketika kita melihat misalkan jembatan gitu. Di jembatan itu sudah ada bagian yang sudah bengkok gitu. Nah, itu kita harus hati-hati lewat situ gitu. Atau apalagi kalau sudah patah, itu sebaiknya jangan lewat situ gitu atau diperbaiki gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah merancang truss gitu ya. Jadi dalam merancang truss ini maka perlu mengetahui gaya-gaya yang diterima oleh setiap membernya. Karena itu tadi, kalau satu member aja patah gitu, artinya sudah tidak stabil, gaya-gaya yang diterimanya sudah tidak terdistribusi merata lagi. Jadi bisa keseluruhan strukturnya bisa hancur gitu, bisa ambruk semuanya. Nah, karena itu yang sangat penting. Jadi walaupun kelihatannya saling menopang, kuat gitu, begitu satu tidak berfungsi dengan baik ya untuk semua gitu. Nah, di sini juga harus cukup kuat agar tidak mengalami buckling. Buckling itu tadi perubahan bentuk, biasanya bengkok gitu ya. Kalau kita lihat di struktur seperti ini biasanya dia bengkok gitu atau buckling. Nah, ini kasusnya ya, kasus satunya contohnya. Kita punya teras satu panel ya. Katakanlah satu panel, tipenya tipe apa ini? Kalau satu panel ini. Tipe yang atau dua lah, yang plat ini tapi kita hitung dua panel gitu ya. Kita punyanya dua panel, misalkan di sini kita berikan gaya sebesar F yang warna merah. Di sini ada penumpu ya, yang di sini ini penumpu engsel, di sini ada penumpu roll. Penumpu engsel ada vertikal ya, menahan beban vertikal, menahan horizontal, ya kan, menahan karena dia berlawanan ya. Kalau di sini F-nya ke bawah, berarti dia harus berlawanan gitu kan, ke atas dan ke kiri. Karena F-nya ini ke kanan gitu kan. Kalau di penumpu roll ini kan tidak menahan beban ini ya, tidak menahan beban horizontal ya. Hanya menahan beban vertikal. Berarti hanya ada satu RBV, tidak ada RBH. Gitu ya. Ini tidak ada RBH karena dia penumpunya roll ini. Yang horizontalnya masih tetap bisa bergerak gitu. Nah, kalau misalkan si F-nya itu nilainya 2P akar 2 ya, yang kemarin tadi itu ini F-nya, misalkan F-nya sama dengan 2P akar 2. Dan kita punya jarak di sini lambda. Di sini setiap membernya kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. Nah,
Di sini kita punya beban gitu. Titik bebannya di sini misalkan beban dari semua membernya. Ini nilainya P misalkan gitu. Berapa nilainya? Seperti biasa, kita bisa ambil semua keseluruhan dulu satu sistem. Sigma fx-nya sama dengan 0. Fx yang horizontal berarti LAH sama 2P. Ini kan 2P akar 2 ini tegak lurus ya. Bukan tegak lurus, 45 derajat gitu. Artinya jadi ini sama sudutnya 45 gitu. Jadi ini 2P, ini 2P sama. Berarti yang horizontalnya kita bisa dapatkan LAH dikurangi 2P sama dengan 0, LAH-nya sama dengan 2P. Sekarang kalau yang sigma FY-nya LAV ditambah RBV dikurangi ini gitu kan. Dikurangi dengan yang ke bawah 2P tambah P, jadi 3P. Jadi LAV tambah RBV itu sama dengan 3P gitu kan. Oke, di situ. Berarti kita bisa cari lagi LAV-nya setengah P. Dari mana ini setengah P? Kira-kira dari mana? Dari sini. Dari momen. Sigma momen di titik A. Kita ambil lagi momen, pusat momennya di titik A di sini. Berarti kita bisa dapatkan ini momennya plus ya. P dikali lambda. Yang di sini 2P akar 2 ya. 2P akar 2 ini kalau misalkan kita buat ke sini kan, ini kan gini. Ini ke sini gitu kan. Ini tegak lurus juga berarti kan. Tegak lurus. Berarti 2P akar 2 tinggal dikali ini. Ini tinggal dari akar dari lambda plus lambda gitu kan. Jadi lambda akar 2. Berarti tinggal lambda akar 2 kali 2P akar 2. Ininya positif kan, searah dengan jarum jam kan. Positif. Nah, yang ini negatif, yang RBV. RBV di sini kan. Panjangnya 2 lambda. BV-nya ini ke atas berlawanan dengan jarum jam, makanya dia negatif di situ. Dari sini kita bisa dapat RBV-nya 2,5 P. RBV-nya 2,5 P, masukin ke sini, berarti LAV-nya dapat setengah P. Itu untuk keseluruhannya. Itu ya. Nah, sekarang dari sini kita ingin lihat nilainya di titik A, titik D, titik C, titik B gitu. Masing-masing berapa sih gayanya? Gitu ya. Ya sama kayak kemarin tadi ya, gunakan statika gitu kan. Di titik A ini tadi ada LAH sini, ada LAV di sini, nah di sini ada F1 gitu kan. Di sini ada F1, di sini ada F5 gitu. Jika pakai statika lagi sama F sigma Fx sama dengan 0, F sigma Fx sama dengan 0, momen seterusnya tinggal dihitung, nanti kita bisa dapatkan F1 sampai F5 gitu, F1 dan F5 gitu ya. Nanti kita cari lagi di B, cari lagi titik C, cari lagi titik D gitu kan. Kita cari masing-masing gitu kan. Selesai. Tapi kalau kita lihatnya teras gitu, ini terasnya simpel ya. Terasnya kita cuma punya 2 panel gitu kan. Kita cuma menghitung kayak gini gitu terasnya. Tapi hitungannya sudah banyak gitu kan. Karena setiap titiknya banyak gitu kan. Ini A, ini B, ini C, ini D gitu kan. Dan setiap ini harus dicek satu-satu. Kalau kita punya teras yang kayak tadi, terasnya banyak gitu. Ada 4 panel gitu. Ada 4 panel. Dihitung titik-titiknya di sini gitu. Mau berapa lama hitungnya? Lama kan? Pasti akan banyak sekali yang dihitung gitu. Dan gue bagi gaya-gayanya kalau udah banyak ini biasanya kan pusing gitu. Ini arahnya mana, kemana F5-nya, F1-nya ke arah mana, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan gitu kan. Ini akan sangat rumit kalau kita menghitung teras yang panelnya banyak gitu. Jadi menghitung baru 2 panel aja udah banyak kan. F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa, F4, F5 dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi cara yang lebih mudah kalau kita lihat sistem seperti ini, yaitu dengan cara menggunakan diagram Cremona. Jadi diagram Cremona ini adalah mencari gaya batang ya, pada struktur batang secara grafis. Kuncinya itu adalah secara grafis. Jadi kita tidak akan menggunakan perhitungan-perhitungan yang banyak di situ. Tetap menggunakan perhitungan, tapi tidak keseluruhan. Jadi kita hanya menggunakan perhitungan yang penting-pentingnya saja, seperti tadi yang sistem utamanya. Kita mendapatkan reaksi penumpunya, kita menghitung itunya saja. Tapi begitu kita cari setiap titik-titiknya, setiap member-membernya, itu menggunakan grafis. Yaitu dengan cara menggambarkan gaya batang dan gaya luar. Ya. Gaya batang itu tadi yang di dalam batang, dan gaya luar itu gaya yang diberikan. Yang diberikannya pada suatu titik sebagai segi banyak tertutup. Jadi kita balik lagi ke pertemuan yang minggu lalu yang sudah dijelaskan bahwa semua gaya itu dalam kondisi statis itu atau timbang itu harus dibentuk loop tertutup. Artinya resultannya 0 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita refresh minggu lalu,
kita punya gaya gitu ya. Sini F1 misalkan. Terus ada F2 ke sini. Sini ada F3 gitu. Maka dia akan ada resultan ke sini gitu kan. Ini resultannya. Artinya nanti benda tersebut, benda di sini, kalau misalnya kita punya benda diberikan gaya seperti ini, akan bergerak ke arah sini, gitu kan. Nah, kalau tidak bergerak, artinya semua gayanya harus menghasilkan nilai 0, gitu kan. Artinya gayanya harus membentuk suatu loop yang tertutup, tidak ada resultannya. Resultannya 0, gitu, karena dia dari titik sini F1, F2, F3 balik 0, gitu, nggak ada resultan. Nah, itu kuncinya. Dari konsep itu, maka kita bisa buat perhitungannya itu dalam diagram. Jadi syaratnya itu kondisinya hanya dalam keseimbangan statik, harus diam. Kalau nggak diam ya nggak bisa. Artinya pasti ada resultannya bisa, tapi nanti untuk menghitung resultan gitu. Aturannya seperti apa? Aturannya adalah dengan cara menggambarkan segi banyak tertutup. Jadi kalau gayanya ada 5, ada 6, ada 10 ya tinggal digambarkan saja gitu. Tidak harus segitiga gitu ya. Nah, ini baik itu dari gaya luar maupun dari gaya reaksi. Tapi perhitungannya itu harus berurutan. Gitu. Nanti gimana maksudnya berurutan, nanti kita bisa lihat. Gitu ya. Jadi kita tadi sudah dapatkan kan perhitungan yang tadi, yang teras 2 panel barusan, RAV-nya segini, RAH-nya segini, RBP-nya segini. Dari hasil tadi, yang teras tadi kan. Tadi ya, yang seperti ini. Di sini ada penumpu kan, di sini ada roll gitu. Terus kita berikan di sini 2P akar 2, yang tadi ya, yang barusan. Kita bisa dapatkan RAV-nya setengah P, RA-nya 2P, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu adalah gambarkan segi banyak gaya batangnya ya, yang di dalam batangnya itu pada suatu titik. Dimulai dari titik yang hanya mempunyai 2 gaya batang yang tidak diketahui. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini titik A, ini titik B, misalkan ini titik C, ini titik D. Kalau di titik A, ini dia cuma punya 2 batang kan. Cuma ada 2 batang di sini. Di sini dan di sini ya, batang ini dan batang ini. Tapi kalau di titik D, di titik C, dia batangnya ada 3 gitu kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, itu akan lebih sulit. Jadi dimulainya dari yang batangnya paling sedikit. Batangnya 2 dulu, 2 batang yang tidak diketahui. Kalau di sini kan 3 batang, 3 yang diketahui, 3 gitu. Urutan penggambaran gaya batang harus mengikuti penggambaran pada butir 1. Jadi harus berurutan. Gaya batang atau gaya luar harus berada pada garis gaya batang atau gaya luar yang sama. Garis gayanya harus sama ya, jadi arahnya harus tetap, bukan arahnya, garisnya gitu, garisnya ke situ gitu, harus sama pada penggambaran berikutnya. Jadi kalau misalnya kita nyari di A, di sini misalkan ini tadi 5 gitu ya, ini 5, ini F1 di sini kan ini 1 gitu. Kalau F1-nya ini di sini, garisnya di sini, di C juga begitu kita mau cari di titik C, ini kan di titik A gitu, F1-nya ke sini, cari di titik C, gambar pertamanya itu harus sama kayak gini, F1 juga. Ini di titik C misalkan gitu. Pada penggambaran berikutnya ini nanti ya, kalau misalnya masih bingung kita lihat contohnya sekarang. Jadi kalau misalnya kasus yang tadi ya, kita punya kasus yang tadi. Kalau tadi kan kita tinggal hitung pakai ini ya, pakai statika biasa. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma f momen sama dengan 0. Ya, itu bisa. Kan memang bisa kan. Tapi kalau kita menghitungnya seperti ini kan banyak. Nah, kalau pakai diagram Cremona bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi kan kita sudah dapat ya, RAV-nya sudah ada, RAH-nya sudah ada kan, sudah diketahui pakai cara perhitungan tadi yang keseluruhan. Ya. Nah, sekarang ini datanya kata hasil perhitungan soal semua sistemnya kita sudah punya. Yang pertama dilakukan, kita gambarkan garis kotak-kotak dulu di sini. Kelihatan ya? Ini garis kotak-kotak. Terus terserah ini mau dibuat berapa ya? Mau satu kotaknya ini apakah dia berapanya bebas. Kalau saya inginnya misalkan di sini satu kotak itu bernilai setengah P di sini ya. Satu kotak itu bernilai setengah P. Gitu. Nah, sekarang kita lihat RAV ini posisinya ke atas, gitu kan? Nilainya setengah P. Oke, berarti RAV ini hanya satu kotak, gitu kan? Di sini RAV itu naik ke atas satu kotak. Satu kotaknya setengah P, gitu. Dari RAV ini berikutnya RAH, gitu yang diketahui ya. Yang diketahuinya RAH. RAH-nya ke arah kiri. RAH-nya di sini nilainya 2P. 2P itu berarti 4 kotak, gitu kan. Berarti harusnya 4 kotak ke kiri. Gambarkan 4 kotak ke kiri RAV-nya. RAH-nya. Nah, kemudian di sini apalagi nih? Di sini ada F5, ada F1. Gitu. Kita gambarkan F5.
Kalau F5-nya ke atas gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Di sini kita berhenti dulu ya. Berhenti aja gini. Kita lihat dulu di sini. Ini awalnya kan di sini posisi awalnya. Kalau dia F5-nya ini ke atas, F5-nya kalau misalkan dia ke atas gitu. Nanti F1-nya itu ke kanan gitu. Wah, nggak akan ketemu nih ujungnya. Sedangkan kalau Cremona itu kan harus tertutup. Gitu. Kalau ini ke sini, berarti dia akan ada resultan di sini gitu kan. Wah, berarti nggak statika gitu, nggak sama dengan nol, tidak membentuk grup yang tertutup. Berarti gimana caranya supaya posisi dari grafik ini kita bisa membentuk suatu grup yang tertutup gitu. Kalau ini F1-nya ke kanan, berarti kita harus ketemu di sini gitu. Harus ketemu di ujung sini. Berarti ini kalau F5-nya ke atas nggak akan bisa. Berarti kalau F5-nya ke bawah mungkin bisa gitu. Kita tarik aja F5 dulu. F5-nya kita tarik karena nggak tahu angkanya berapa ya. Kita tarik aja dulu sekenanya gitu. Terus kita tarik F1-nya itu kan di sini. Ini F1. Ini F5 nih. Ini F1. F1-nya harus ketemu di sini. Berarti kita tinggal cari yang perpotongannya gitu. Ini ke sini. F1-nya kan ke kanan, kan benar. F1-nya ke kanan. Oh, berarti titiknya di sini ketemunya. Situ. Dari sini kita tinggal hitung kotaknya. F1-nya berapa? 5 kotak. Oh, berarti kalau 5 kotak F1-nya sama dengan 5 kali setengah gitu kan. 2,5 P. F5-nya cuma 1 kotak tapi diagonal gitu kan. F5-nya sama dengan di sini setengah P, berarti kan setengah P akar 2. Gitu. Setengah P akar 2. Tapi dia berlawanan nih posisinya, panahnya ke bawah. Sedangkan di gambar ini kan ke atas. Gitu. Oh, berarti ini harusnya negatif. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, gini. Jadi kita bisa dapat F1-nya 2,5 P, F5-nya setengah P akar 2. Tinggal hitung kotaknya aja. Dapat nih, 1. Nah, sekarang kita lari-lari ke yang berikutnya. Ya, untuk membuat segi 4, tertutup area F5 harus berlawanan gitu ya, sehingga mikir tanda negatif. Oke. Gambar berikutnya. Kita ingin gambar di titik C. Kita ingin tahu nilai F4 dan F2. Kita sudah punya tadi gambar sebelumnya kan, F1-nya ke atas, 5 kotak ke kanan 5 kotak, F5-nya ke bawah 1 kotak gitu kan. F1-nya dari gambar sebelumnya seperti ini, gitu kan. Nah, F1-nya tadi kan ke kanan ya. Ke kanan dari gambar yang di sini. Ini kan ke kanan. Yang di sini, ini kita nggak tahu ya, jangan dulu ini. Kita yang cari yang paling yang diketahui dulu, P. Gitu. P-nya di sini, ini P, gitu kan. Berarti ini 1 kotak tadi kan setengah P. Berarti kalau ada P, berarti harus 2 kotak. 2 kotak arahnya ke bawah. Berarti di sini 2 kotak ke bawah. Sini, ini P. F1-nya di sini, F1-nya ke kiri gitu kan. F1-nya ke kiri, besarnya pasti sama. Berarti ini panahnya dipindah. Ini berubah ke sini, ke kiri. Gitu. Ini F1. F4 arahnya ke atas. Dan F2 ke kanan nih. Supaya F4 sama F2 ujung-ujungnya ketemu di P, berarti di sini F2-nya harus ke sini gitu kan. Berarti ini harus F2. Berarti F4-nya harus di sini gitu. Ini F4. Nah, kalau kayak gitu, tapi ini walaupun misalkan F1-nya ini udah panahnya udah ganti, di sini udah nggak usah diganti, tetap aja gitu. Tetap aja, biarin aja. Kita bisa dapat nilai F4 sama F2. Berarti F4-nya ini sama dengan ini P, F2-nya ini sama dengan ke sini gitu kan. 2,5 P, 5 kotak kan gitu. Ini F1, ini F4, ini F2. Kita dapat F2-nya setengah P, F4-nya P gitu. Udah dapat 4 titik. Sekarang lagi ke yang titik berikutnya. Ke titik, ini A tadi udah. Ini yang B, yang tadi yang titik C ya. Berikutnya yang di atas, yang titik D. Titik D ada F5, F4, sama F3. Gitu kan. Yang sudah diketahui apa saja tadi? Yang sudah diketahui itu ada di titik F5 ya. Di F5 ini kan sudah ada kan? Dari sebelumnya, dari sini kan. F5 dan F4. F5 sama F4 udah ada. Gitu. Kita gambarin dulu posisi yang sebelumnya. F5 itu tadi posisinya, ini kan setengah P ya, tadi 1 kotaknya. F5 itu tadi posisi di gambar pertama, ini kan ke sini kan, ya di gambar yang tadi perhitungan di awal tadi, 1 kotak, serong kiri bawah gitu. Terus yang F4 ke atas gitu kan. Ini F5 tadi minus setengah P kan, tadi minus. Ya. Berarti arahnya seperti ini. Ini kan kondisi awal ya, karena kondisi yang di sini, ini kan panahnya sesuai sama kondisi awal nih. Panah di sini ke bawah, ini ke bawah. Sedangkan nilainya negatif. Gitu.
oh berarti F5 di titik di gambar yang ini, yang sekarang, F5-nya itu harus kebalikannya, harus ke atas. Gitu. Karena dia bernilai negatif di sini. F4-nya asalnya ke atas. Tapi di sini berlawanan nih. Gitu. Berarti dia F4-nya gambarnya dibalik. Gitu. Panahnya dibalik. F-nya P. Gitu. Sini. Nah gitu. Jadi F4-nya ke bawah, F5-nya naik. Berikutnya berapa? F4, F5, F3 gitu kan. Ya. F3-nya ke bawah nih. F3-nya ke bawah. Tapi ini ada 2P-nya dulu. Tadi kan 2P-nya belum dimasukin nih. 2P akar 2-nya belum dimasukin. Ini kan hanya karena tadi dari gambar-gambar sebelumnya kan. Berarti kita gambarin dulu yang 2P akar 2. 2P akar 2 arahnya serong ke bawah kanan gitu kan. 2P akar 2 berarti 2 ke kanan, 2 ke bawah gitu kan. Berarti ke sini gitu. Sorry, bukan 2, maka 4 ya. Karena setengah P kan. Berarti sampai sini, ini 2P akar 2. Gitu. F3-nya supaya dia bisa balik ke titik semula ke sini, berarti dia harus dari titik ini balik lagi ke sini. Gitu kan. Ini jadi F3. F3-nya panahnya berlawanan dengan di sini. Berarti di sini kan ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2,5 akar 2 gitu kan. P. Di minus gitu. Karena dia berlawanan dengan panah yang di sini. Nah, ini kan yang 2P akar 2. Ini F3. F3-nya minus 2,5 P akar 2. Gitu. Gambarnya gimana kalau nggak kayak gini? Bisa juga. Saya nggak mau kayak gini gambarnya, bingung. Kita bisa gambar kayak gini. F4-nya kan tadi ke atas. Diubah ke bawah kan. Terus dari situ, dari F4, saya ingin gambar 2P akar 2 dulu. Oke, 3 gini. 4 kotak ke bawah, 4 kotak ke kanan gitu kan. Terus dari situ kemana lagi? Saya ingin buat F5. Tadi kan F5-nya kan ke kanan gitu. Di sini buat F5 ke kanan, 1 kotak. Baru F3 kayak gini. Ini juga bisa, sama juga. Hasilnya kan sama, nggak berubah gitu. Jadi kita bisa dapatkan di sini nilai F3. F3-nya minus 2,5 P akar 2. Gitu. Sekarang berikutnya, ada satu titik lagi yang belum kan. Di titik yang di B. Titik B ini ada F2 sama F3 sama RBV, gitu kan. Dari gambar sebelumnya kita lihat lagi, di sini setengah P satu kotaknya ya, harus konsisten setengah P semua, gitu kan. Nah, F2-nya kan tadi digambar di sini, panahnya ke kanan kan. Di gambar yang tadi yang kedua itu di sini panahnya ke kanan. Sedangkan sekarang ini panahnya ke kiri, gitu. Ya tinggal dibalikin aja panahnya, angkanya nggak harus diubah, gitu. Masih 2,5 P, gitu. Yang F3 ini kan ke atas tadi di yang gambar yang slide sebelumnya nih. F3-nya kan ke atas. Tapi karena itu nilainya negatif, di sini nilai di sini ke atas itu positif gitu kan. Berarti supaya jadi negatif harus ke bawah. Berarti panah F3 ini harus turun gitu. Nah, ini F2-nya kan kebalik tadi, sesuai dengan ini karena dia nilainya positif harus sama ke bawah. F3 ini di sini ke atas gitu. Tapi nilainya sebenarnya tadi udah diketahui nilainya negatif, berarti panahnya harus dibalik ke bawah gitu. RBV-nya ke atas. RBV-nya 2,5 P, benar nggak? Tinggal dicek aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya udah benar. RBV. Jadinya ketemu gitu. Berarti nilai-nilainya sudah benar. Tadi kesimpulannya tadi F1-nya berapa? F1-nya berapa? Tadi F2-nya berapa? F2-nya misalnya tadi di sini 2,5 P gitu kan. F3-nya sama dengan minus 2,5 P akar 2. F4-nya berapa? F5-nya berapa? Nah, ini ketemu semua jadinya, semua. F1, F5, F2, F4, F3. Dan gambarnya kalau secara keseluruhan digabungkan semua ya, tadi jadinya seperti ini. Gitu. Nah, jadi dari sekian banyak titik ini kita menggambarkan aja cukup digambarkan kita bisa dapat angkanya dengan cepat. Nggak harus pusing-pusing pakai sigma FY sama dengan 0, sigma FX sama dengan 0 gitu terus tulis lagi nggak pusing gitu. Karena kan kalau kita lihat di sini kan F1-nya bisa bolak-balik gitu kan. Di sini positif, sini negatif. Nanti kalau hitungan pakai aljabar biasa ya pasti akan pusing gitu. Nanti menentukan plus minusnya akan banyak salah gitu. Tapi kalau digambarkan seperti ini akan lebih cepat dan lebih akurat. Kalau panelnya lebih banyak lagi ya nggak masalah, tinggal gambar-gambar lagi aja gitu. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan? Jadi mudah gitu ya, sebenarnya nggak susah. Gitu. Untuk ini tinggal digambarkan saja kita bisa dapat nilainya langsung. Pak, izin bertanya, berarti tadi kalau ada perbedaan arah dan lain-lain, nilainya tuh tetap sama ya Pak? Cuman arahnya aja yang diubah-ubah? Iya.
tahap pertama ya. Jadi kalau kita ngitung di F1 yang pertama dulu di sini, yang di sini ya, kita hitung di sini dulu, nanti kita F5-nya ke sini gitu kan. Begitu hitungan pertama, di pertama ini F5 ini kan panahnya ke atas, tapi ternyata digambarkan tadi itu harus supaya bisa loopnya tertutup itu harus gitu kan. Berarti harus ke sini gitu kan. Ya, ini kan gitu kan, ke atas, ke kiri, ke sini gitu supaya bisa balik. Oh, berarti F5 ini sebenarnya nggak kayak gini, tapi arahnya minus gitu. Ya kita kasih nilai dia minus dulu di sini. Nah, nilai minus ini udah nggak boleh diganti-ganti lagi gitu. Yang boleh diganti itu nanti nilainya di sini karena tadi F5-nya ke sini tuh minus tuh karena berlawanan dengan ini kan. Karena gambar awalnya F5-nya ini di sini. Minusnya berlawanan. Tapi kalau di sini kalau yang di tiang yang di titik D ini F5-nya ke sini gitu. Positifnya ke bawah gitu. Kalau positifnya ke bawah, nilai ini kan minus nilainya nih, berarti kita digambarkannya harus ke atas gitu. Harus terbalik gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi F1 di sini, F1-nya di sini positif kan. Ini positif gitu. Begitu digambarkan di sini gitu. Begitu digambarkan di sini walaupun panahnya di sini ke sini gitu. Kita gambarkan nanti digambarkan di gambar yang kedua F1-nya ke kiri gitu. Tapi angka positifnya ini jangan diganti gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dapat F1 sama dengan misalkan tadi 2,5 P gitu. 2,5 P gitu kan. Dan ini positif gitu di gambar ini gitu. Panahnya ke kanan. Begitu dia panahnya di sini jadi ke kiri, dibuat jadi negatif ya nggak usah gitu. Tetap aja 2P gitu. Tapi nilai positifnya itu di sini adalah ke sini gitu. Tapi kalau tadi kasusnya kayak F5 ini ke atas ini nilainya yang kita hitung itu seharusnya ke sini gitu. Dia nilainya negatif di sini gitu kan. Yang F5 di sini kita gambarkannya harus di sini gitu. Supaya kalau dia negatif, dia misalkan tadi kan negatif setengah P gitu kan, setengah P akar 2 gitu. Di sini setengah P akar 2-nya ke atas, gitu digambarkannya ke atas. Jadi kayak tadi F4-nya turun gitu kan, terus F5-nya jadinya naik gitu kan, terus dia turun baru balik lagi gitu. Ya seperti itu. Ya. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau sudah itu saya satu lagi ya, sedikit lagi. Nah, satu lagi ini adalah beban kritis. Jadi masih bagian dari trust tadi. Jadi kalau kita sudah dapatkan tadi ya, nilai-nilai setiap komponen gayanya kita sudah punya nih tadi F1, F2, F3, F4, F5 gitu. Nah, sekarang kalau di sini ada yang namanya beban kritis. Jadi jika batang panjang dan berpenampang kecil, maka batas gaya batang maksimum yang dapat diterima batang adalah F kritis. Artinya batas gaya kalau dia gaya yang diberikannya lebih dari nilai F kritis, batangnya itu akan patah. Gitu. Jadi batas maksimalnya itu F kritis di situ. Nah, untuk batang dengan penumpunya engsel ya, sendi pada kedua ujungnya, gitu, berlaku pembebanan tekuk Euler ya di sini. Fe sama dengan berikut. Jadi untuk menghitung F kritisnya itu ya, kalau kita punya batang yang ditumpu ya dua-dua ujungnya itu adalah dengan penumpu engsel ya, itu bisa kita hitung dengan cara V kuadrat dikali E dikali I inersia ya, L-nya panjang. Jadi E-nya itu adalah modulus elastisitas, I-nya itu momen inersia minimum dari penampang batang ya, dan ada panjang batangnya. Nah, pertanyaannya, I-nya itu inersianya yang mana? Gitu. Karena kalau kita punya batang seperti ini, gitu, ini bentuknya barok ya, bukan kalau batangnya persegi, oke lah nggak masalah gitu, karena luas penampangnya kan sama, gitu. Mau dia ditekuk, mau dia diputar ke inersianya kemana aja kan sama. Gitu. Tapi kalau baroknya ini seperti ini, bentuknya barok gitu ya, luas penampang di sininya kan beda kan, luas penampang di sini dengan di sini beda, gitu. Nah, bagian yang mana yang akan memiliki momen inersia paling kecil? Karena kalau momen inersianya paling kecil, dia akan kecenderungan bucklingnya di situ. Sorry, momen inersia paling besar gitu ya. Momen inersianya kan kalau misalnya inersianya paling besar, F kritisnya ini makin besar ya. Kalau luas penampangnya ini ya. Jadi cari yang inersianya paling kecil. Kalau yang momen inersianya paling kecil, berarti F kritisnya ini kan jadi paling kecil gitu kan. Jadi mana bagian penampang mana yang inersianya paling kecil di situ. Yang akan menyebabkan nantinya lebih memiliki kemungkinan terjadi buckling tadi, bengkok atau collapse. Jadi F kritisnya paling kecil itu yang mana di situ. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya seperti ini ya, batang seperti ini,
Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, jika batangnya ini ditekan gitu ya. Jika batangnya ini ditekan F, lalu melengkungnya ke arah depan, ke arah sini ya, ke arah sini melengkungnya ke arah sini, berarti momen inersia terhadap Y ya, terhadap sumbu Y-nya ini yang lebih kecil daripada momen inersia terhadap X. Tapi kalau kebalikannya dia ditekan yang melengkungnya di sini, berarti momen inersia X lebih kecil dibandingkan momen inersia terhadap Y di situ, gitu ya. Di situ. Nah, sekarang bagaimana cara menentukannya? Jadi kita tinggal hitung aja di sini. Ini kalau misalkan kita lihat di sini ini sumbu X, sumbu Y gitu ya. Ini kalau misalkan kita ambil ini bagian ini ya. Bagian ini kita lihat di sini penampangnya. Di sini luas ini panjangnya misalkan A gitu. Ini panjangnya 2A gitu. 2A. Nah, kalau misalkan inersia terhadap sumbu X di sini. Berarti kan yang ini kan terhadap sumbu X ini kan. Diputarnya ke sini gitu kan. Terhadap sumbu X gitu. Berarti momen inersianya sama dengan Y kuadrat dikali DA di situ. Y kuadrat dikali DA-nya itu yang mana? DA-nya itu adalah ADY kan. A dikali DY gitu kan. DY-nya kan ini kan. Kan ini Y. Berarti kalau sebagian kecil Y-nya kan di sini. Berarti ADY ini kan. Ini luasnya kan. Luasnya berarti A dikali DY gitu kan. Dikali ADY ini untuk Y kuadrat. Berarti kita bisa diintegrasi, kita punya nilai sepertiga AY pangkat 3. Karena Y-nya ini sama dengan ini 2A ya. Gitu kan. Berarti bisa dihitung di sini. A pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 kan batasnya ya. Batasnya untuk dari kalau ini kan Y ya, Y-nya sama dengan 0. Kalau ini 0, ini 2A, berarti ini A, ini minus A kan. Gitu. Jadi batasnya kalau diintegrasi dari minus A ke A gitu kan. Dari minus A ke A. Kita bisa dapatkan 2/3 A pangkat 4. Nah, sekarang kalau misalkan inersianya terhadap sumbu Y, terhadap ini, berarti nilainya ini kan, X kuadrat dikali dengan DA, gitu kan. DA-nya di sini. DA-nya itu kan berarti si ini, A ini, DX, ini kan DX. Ini DX, ininya 2A, gitu kan. Panjang lebarnya, jadi 2A kali DX. Berarti X kuadrat kali 2 DX. Ininya kalau misalkan ininya 0, ini A kan, berarti ini setengah A, ini minus setengah A gitu kan. Makanya batasnya ini minus setengah A sampai setengah A. Diintegrasi, kita bisa dapatkan nilainya 1/6 A pangkat 4. 1/6 A pangkat 4 sama 2/3 A pangkat 4, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil yang ini kan, yang 1/6. Berarti Y lebih kecil dari X. Maka yang dihitung sebagai I, yang sebagai inersianya, yang sebagai tadi yang dimasukkan ke rumus F kritis, yang F kritis tadi sama yang ada dikali E, dikali I gitu kan, dikali L kuadrat, ini ya V gitu. Nah, I-nya ini yang digunakan adalah IY gitu. Kalau IY-nya lebih kecil, karena ini kan lebih kecil gitu. Kalau IX-nya lebih kecil ya, I-nya di sini masuknya IX gitu, tergantung nilainya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan pada kasus sebelumnya, gitu ya. Jadi batang tadi ya, terus batangnya terbuat dari baja, berarti punya modulus elastisitas 200 gigapascal misalkan. Lambdanya itu 2. A-nya itu tadi penampangnya ini 5 cm gitu. P maksimumnya berapa? P maksimum ini nilai P-nya. Kita bisa tinggal masukkan aja. Ini kan tadi penampangnya sama ya, sama dengan yang tadi kan. Kita buat penampangnya sama. Nanti saya bisa buat bermacam-macam gitu. Jadi nggak harus kayak gini. Jadi kita dihitung ini I-nya ternyata 1/6 A pangkat 4. Kita bisa dapat I-nya ini. Itu IY ya. Ini yang dimasukkan kan yang IY, bukan yang IX. Gitu. Nah, yang paling riskan itu adalah batang yang nomor 3. Tadi karena hasil Cremona tadi kan yang paling kecil itu batang F3 kan. F3 itu yang nilainya paling kecil. Nilainya paling kecil. Berarti yang paling riskan itu yang F3. Makanya kita harus hitung di F3. Rumusnya ini, minus 2,5 P akar 2. Gitu kan. Bukan nilainya kecil, justru nilainya ini mendapatkan gaya yang paling besar gitu ya. Nilainya paling besar 2,5 P akar 2 gitu. Yang lain kan nggak sampai 2,5 P akar 2, sorry gitu. F3 ini dia mempunyai gaya yang paling besar di situ. Dia mendapatkan gaya paling besar. Nah, berarti F kritis tadi kan ini V kuadrat EI itu. I-nya tadi udah ada, tinggal dimasukkan 200 dimasukkan, kita bisa dapat P di situ. Jadi P maksimum harus sekian gitu. Atau F kritisnya ini dimasukkan semua setengah P, F kritisnya sekian. Kalau dia menerima beban lebih dari itu,
F3 pasti akan patah. Gitu. Kalau F3-nya patah ya berbahaya, berarti trustnya itu bisa tidak stabil lagi, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ada yang ingin ditanyakan? Saya kira cukup ya, waktunya sudah habis. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dicek lagi ke rekamannya ya. Terus nanti kalau memang masih ingin didiskusikan, kita minggu depan bisa bahas kembali seperti itu ya. Ini nanti ada latihan soal ya. Silakan latihan soalnya. Nggak tahu sini saya ada di EduNext atau enggak, tapi coba di capture dulu aja. Takutnya ini belum dimasukkan ke EduNext nih. Kalau udah, ini jadi PR ya. Jadi PR nanti kita bahas lah minggu depan ya. Nanti kita bahas minggu depan. Jadi ini coba di capture dulu aja. Kalau memang ada di EduNext ya nggak masalah. Tapi kalau ini nggak dimasukkan ya sebaiknya di capture dulu untuk latihan. Nanti minggu depan kita bahas. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kalau misalkan memang nanti masih ada yang kurang jelas, nanti saya upload lagi video ini, video rekamannya ya.